Part 85 Bintang Purba. Masih bersama Suara Serak, tempatnya novel Donghua. Kembali ke cerita. Setelah menembus penghalang pelindung aula sisi kiri, Ye Zhen langsung menuju aula sisi kiri. Ada deretan rak buku di aula sisi kiri. Tampaknya tempat ini adalah paviliun rahasia keterampilan sihir keberadaan di luar dewa. Paviliun rahasia keterampilan sihir seharusnya menjadi tempat paling berharga di gua orang kuat. Namun, saat ini, Ye Zhen, yang melangkah ke aula sisi kiri, penuh dengan kekecewaan. Karena buku-buku keterampilan sihir di rak buku ini telah dikosongkan sejak lama, dan semua rak buku kosong. Jelas, keberadaan di luar dewa telah mengambil semua buku ketika dia meninggalkan aula ini. Ye Zhen mencari lusinan rumah di aula sisi kiri, tetapi dia tidak menemukan apapun, dan kembali dengan tangan kosong. Setelah keluar dari aula sisi kiri dan kembali ke alun-alun, Ye Zhen menghela nafas. Tanah terlantar, itu memang tanah terlantar, terlalu sedikit barang yang tersisa. Aku tidak bisa memasuki aula utama, dan aku menemukan sesuatu di aula sisi kanan. Sekarang aula sisi kiri benar-benar kosong. Hanya ada satu aula sisi yang tersisa, dan aula sisi di belakang aula utama belum digeledah. Aku harap aula sisi terakhir ini tidak akan membiarkanku kembali dengan tangan kosong lagi. Saat dia berbicara, Ye Zhen melangkah dan terbang menuju aula sisi di belakang alun-alun. 3 hari waktu berburu harta karun yang berharga adalah hadiah bagi Ye Zhen setelah melarikan diri dari dunia kecil buah kemah Teihan. Meskipun dia telah menemukan bantal yang berharga di aula sisi kanan, serta harta karun gong tembaga dan palu kayu yang misterius, dan dupa dewa yang sangat istimewa, itu dapat dianggap sebagai panen yang luar biasa. Namun Ye Zhen tentu tidak ingin berhenti di situ, dan tentu saja ingin menemukan lebih banyak harta karun. Dengan antisipasi dan kegelisahan, Ye Zhen melanggar larangan perlindungan aula sisi di belakang dan terbang langsung ke aula sisi terakhir. Setelah memasuki aula sisi, Ye Zhen menemukan bahwa ada kamar kosong di dalam, dan tidak ada apapun di sana. Ketika Ye Zhen mencari puluhan ruangan dan tidak mendapatkan apapun, dia sangat kecewa. Kemudian, batas terakhir aula samping terakhir membuat Ye Zhen berteriak kaget. Setelah melewati puluhan ruangan, sebuah taman obat besar muncul di ruang terbuka yang dikelilingi oleh koridor. Taman obat ini direklamasi menjadi 8 area. Hal-hal yang ditanam di 3 area telah dikumpulkan sejak lama, tetapi masih ada 5 area di mana harta obat ilahi dengan cahaya ilahi meluap. Lebih khusus lagi, mata Ye Zhen langsung tertarik oleh 2 area. Karena Ye Zhen sangat akrab dengan puluhan tanaman yang ditanam di sana. Tanaman-tanaman ini adalah beberapa bahan obat yang telah lama dicarinya, beberapa bahan obat yang hilang dalam pola badan ilahi kemudian dari latihan badan ilahi abadi-abadi. Untuk mengolah badan ilahi abadi-abadi, seseorang perlu mengolah 5 pola badan ilahi bumi, api, air, angin, dan kekacauan. Pada awalnya, di wilayah bintang binatang 1000, Nenek He membantu Ye Zhen menyiapkan bahan-bahan untuk kultivasi 5 pola badan dewa, sehingga Ye Zhen berhasil mengolah pola dewa bumi pertama. Namun, bahan-bahan untuk 4 pola dewa api, air, angin, dan kekacauan masih hilang. Anda tahu, 5 pola badan dewa dari badan dewa abadi-abadi lebih kuat dari pola badan dewa berikutnya. Pola dewa bumi saja membuat badan dewa Ye Zhen sangat kuat. Ye Zhen tentu ingin berhasil mengolah beberapa pola badan dewa terakhir. Namun, jangan bicara tentang kesulitan kultivasi. Kurangnya bahan saja membuat kultivasi Ye Zhen langsung terhenti. Sekarang, di kebun obat tanah terlantar ini, bahan obat yang dibutuhkan benar-benar ditemukan, yang tentu saja membuat Ye Zhen sangat bersemangat. Bunga lonceng ungu, ini adalah bunga lonceng ungu yang dibutuhkan untuk mengolah tanda badan dewa api. Rumput angin dingin, ini adalah salah satu dari 72 bahan utama untuk mengolah tanda badan dewa angin. Ada juga kristal spirit black leaf, heavenly wound flower, redwood root. Ini 28 bahan yang aku butuhkan. Dan semua bahan ini adalah bahan yang matang, dan bahkan usianya tampaknya lebih tinggi dari usia minimum bahan obat yang dibutuhkan untuk mengolah eternal immortal god body, jauh melebihi persyaratan. Ye Zhen menghitung bahan obat yang dikenalinya satu per satu, dan mengumpulkannya satu per satu. Setelah mengumpulkannya, Ye Zhen melihat bahan yang disimpannya dan terkejut. Dengan bahan yang ditemukan di kebun obat ini, bahan untuk tanda dewa angin dari Eternal Immortal Divine Body telah dikumpulkan bersama. Sekarang,
Hanya ada beberapa bahan yang tersisa untuk 3 pola badan Dewa Api, Air, dan Kekacauan. Bukankah ini berarti bahwa setelah mempraktikkan tanda Dewa Bumi, aku dapat mulai mempraktikkan tanda Dewa Angin? Bagaimana mungkin Ye Sen tidak sangat terkejut? Tanda Dewa Angin dari badan ilahi abadi-abadi adalah pola badan ilahi yang kedua setelah tanda Dewa Kekacauan di antara 5 pola ilahi. Tentu saja, Ye Sen sangat puas karena dapat mengumpulkan bahan-bahan untuk pola badan ilahi ini terlebih dahulu. Setelah pola ilahi ini berhasil dikultivasikan, badan ilahi abadi-abadi Ye Sen akan menjadi lebih kuat. Setelah pikirannya berfluktuasi hebat sejenak, Ye Sen mengalihkan pandangannya ke bahan-bahan obat yang belum dikumpulkan di kebun obat. Mempraktikkan tanda Dewa Angin badan ilahi abadi-abadi bukanlah sesuatu yang dapat dipraktikkan dengan sukses dalam sekejap. Ye Sen saat ini sedang dalam perburuan harta karun selama 3 hari, jadi tentu saja dia tidak akan mempraktikkannya. Mari kita selesaikan pencarian semua harta karun terlebih dahulu. Namun, selain dari ramuan yang dikenali Ye Sen sama sekali tidak dapat mengenali ramuan yang tersisa di kebun obat. Lihatlah sebaran kebun obat ini. Semakin dekat ke pusat petak, semakin berharga ramuannya. 3 petak tanaman obat yang telah diambil oleh keberadaan di luar penguasa semuanya berada di area paling tengah. Petak bahan badan ilahi abadi-abadi yang baru saja kutemukan berada di pojok di tepi. Aku khawatir tanaman obat yang tersisa seharusnya lebih berharga daripada bahan badan ilahi abadi-abadi. Pikiran Ye Sen bergerak, dan pertama-tama ia mengumpulkan tanaman obat yang tersisa yang tidak dikenalinya dari petak tempat tumbuhnya tanaman obat bahan badan ilahi abadi-abadi. Kemudian, ia pergi ke tanaman obat di 3 petak terakhir. Masing-masing dari 3 petak ini menumbuhkan tanaman obat yang unik. Tidak diketahui apakah tanaman obat ini belum matang ketika keberadaan di luar penguasa pergi, dan ia tidak mengambilnya, atau apakah tanaman obat ini dapat dikumpulkan secara berkala dan telah diambil satu kelompok, dan ini adalah yang baru. Ye Sen pertama-tama melihat tanaman obat eksklusif pertama. Ini adalah sepetak tanaman bunga emas, dan pada setiap tanaman, ada bunga emas yang mekar penuh. Di seluruh petak, Ye Sen menghitung dan menemukan ada 98 tanaman, menumbuhkan 98 bunga emas. Meskipun dia tidak tahu untuk apa bunga emas ini digunakan, Ye Sen dapat mengetahui dari cahaya ilahi yang dipancarkan oleh bunga emas ini bahwa benda-benda ini jelas bukan benda biasa. Ketika Ye Sen hendak mengumpulkannya, dia menemukan bahwa tanaman ini sangat keras, dan tidak semudah mengumpulkan bahan obat yang telah dia kumpulkan sebelumnya untuk badan Dewa Abadi. Hanya ketika Ye Sen menggunakan ilmu pedang 1000 Xuanling, dia memotong bunga dan akar tanaman dan mengumpulkan bunga satu per satu ke dalam liontin giok es dan salju. Yang tidak diketahui Ye Sen adalah bahwa setelah dia mengumpulkan 98 bunga emas ini ke dalam liontin giok es dan salju, Xiao Jiu di liontin giok es dan salju menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Xiao Jiu berkata dengan tidak percaya, ternyata itu adalah bunga Dewa Yuanjin. Bagaimana Ye Sen bisa menemukan bunga Dewa Yuanjin? Setelah memasuki Gunung Tianshan, kesadaran Xiao Jiu di penjara di liontin giok es dan salju, dan dia sama sekali tidak dapat berkomunikasi dengan Ye Sen. Kalau tidak, Xiao Jiu pasti akan memberitahu Ye Sen betapa berharganya bunga Dewa Yuanjin ini. Di kebun obat, Ye Sen tentu tidak tahu bahwa Xiao Jiu sudah mengenali asal-usul bunga emas yang tidak diketahuinya ini. Saat ini, setelah mengumpulkan 98 bunga emas, Ye Sen mencoba mengumpulkan akar bunga, tetapi ternyata dia tidak bisa mengumpulkannya sama sekali, jadi dia berjalan menuju 2 petak terakhir kebun obat. Di petak dekat bunga emas, ada tanaman hijau setinggi 3 kaki yang tumbuh, dan di tanaman itu, ada buah merah kecil seukuran biji buah persik yang tergantung. Ketika Ye Sen memetik buah merah kecil, dia terkejut menemukan bahwa buah merah kecil ini layu di tangannya dalam sekejap, dan akhirnya bahkan inti buah berubah menjadi udara dan menghilang. Tidak bisakah aku memetiknya dengan tanganku? Pikiran Ye Sen bergerak, dan dia menggunakan kekuatan ilahinya untuk berguling ke arah buah itu. Akibatnya, dengan cara yang sama, di bawah kekuatan ilahi, buah ini berubah menjadi ketiadaan begitu meninggialkan tanaman. Ini mengejutkan Ye Sen. Buah merah kecil seperti ini tidak dapat dikumpulkan. Ye Sen mencoba beberapa metode, apakah itu mengumpulkannya dengan harta ruang angkasa atau kekuatan jiwa, itu sama sekali tidak berguna. Buah-buah kecil kemerahan ini, begitu mereka meninggialkan tanaman, benar-benar berubah menjadi ketiadaan.
Pada akhirnya, Ye Sen bahkan mencoba mengumpulkan tanaman dan buahnya pada saat yang sama, tetapi hasilnya sama saja. Begitu tanaman itu meninggalkan kebun obat, tanaman dan buah-buah kecil kemerahan di atasnya benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Ini membuat Ye Sen tidak berdaya. Meskipun dia tahu bahwa buah-buah kecil kemerahan ini mungkin bukan hal-hal biasa, dia tidak dapat mengumpulkannya, dan Ye Sen tidak punya pilihan. Ye Sen tidak tahu bahwa ketika dia mencoba berbagai metode, salah satu suara tua yang mengamatainya di tanah misterius Gunung Tianshan tertawa dan berkata, "Tanah terlantar ini, jika aku ingat dengan benar, seharusnya ditinggalkan oleh Dewa Seribu Petani. Sangat mudah bagi anak ini untuk mengumpulkan hal-hal lain, tetapi dia tidak dapat mengumpulkan buah takdir surgawi ini tanpa gizi hijau dari Dewa Seribu Petani." Suara tua lainnya juga tersenyum, "Ya, buah takdir surgawi adalah hal yang baik. Bahkan di lautan alam semesta, itu sangat berguna bagi kita para dewa. Bagi manusia di alam semesta ini, bahkan jika mereka tidak memiliki kekuatan ilahi dan tidak dapat berlatih, hanya mengambil buah takdir surgawi sudah cukup untuk memperpanjang umur mereka selama 10.000 tahun dan menjadi dewa. Sangat disayangkan bahwa kita adalah penjaga Gunung Tianshan dan tidak dapat mengumpulkan harta karun eksplorasi Gunung Tianshan. Benda ini bukan untuk kita, dan juga bukan untuk anak kecil ini." Ye Sen tidak tahu kata-kata dari suara-suara tua ini, dan dia tidak tahu bahwa buah kecil kemerahan yang tidak dapat dia kumpulkan ini memiliki asal-usul yang begitu hebat. Setelah mencobanya beberapa saat tanpa hasil, Ye Sen berjalan menuju petak terakhir kebun obat. Petak terakhir ini ditumbuhi tanaman yang tampak seperti daun bawang. Bagian atas tanaman ini sangat biru, dan bagian bawahnya sangat putih. Ketika Ye Sen menggunakan kekuatan ilahinya untuk menggali ke arah tanaman ini, dia menemukan bahwa tanaman itu tiba-tiba memancarkan serangkaian benang sutra campuran biru dan putih, yang membungkus seluruh kekuatan ilahinya dan langsung menelannya. Ketika Ye Sen menggunakan badan ilahi abadi-abadi untuk meraih tanaman itu, benang biru dan putih itu melilit badannya dengan erat. Jika dia tidak segera melihat kesempatan itu dan menggunakan teknik 1000 pedang roh misterius untuk memotong benang itu, Ye Sen pasti sudah terjerat oleh benang biru dan putih itu. Yang lebih merepotkan adalah benang sutra hijau dan putih yang dipancarkan oleh tanaman hijau ini tampak tak berujung. Ye Sen memotong beberapa di antaranya, lalu lebih banyak benang sutra yang keluar. Pada akhirnya, Ye Sen menghabiskan lebih dari 2 hari untuk berhasil menggali 2 tanaman tersebut dari tanah, menyegelnya dalam 2 kotak obat, dan menaruhnya di liontin giok es dan salju. Menghitung waktu, tidak banyak waktu tersisa untuk meninggalkan tanah terbengkalai, jadi Ye Sen berhenti menggali tanaman jenis ini. Yang tidak diketahui Ye Sen adalah bahwa kedua tanaman yang paling banyak menyita energinya untuk dikumpulkan akhirnya memberinya kekayaan terbesar dari tanah terbengkalai ini. Tentu saja, ini semua adalah cerita untuk nanti. Saat ini, Ye Sen sama sekali tidak mengetahui fungsi tanaman ini. Setelah mencari di seluruh kebun obat dan aula samping terakhir lagi, tanpa penemuan baru, Ye Sen terbang kembali ke alun-alun di tengah kelompok aula ini. 3 hari perburuan harta karun hampir berakhir. Kita akan segera dapat meninggalkan tanah terlantar ini dan kembali ke dunia tingkat pertama Gunung Tianshan. Ye Sen berdiri di kehampaan alun-alun, matanya berbinar. Dia memperoleh banyak hal dari 3 hari perburuan harta karun. Ada lebih dari 20 bantal berharga yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi, gong dan palu yang dapat menyerap kekuatan ilahi dan bahkan menghasilkan kekuatan kurungan tingkat dewa, dan dupa ilahi yang sangat membantu untuk kultivasi. Selain itu, penemuan bahan kultivasi badan ilahi abadi-abadi di kebun obat, serta 98 bunga emas yang fungsinya tidak diketahui, dan 2 tanaman seperti bawang hijau. Penemuan bahan kultivasi badan ilahi abadi-abadi saja pasti akan membuat perjalanan Ye Sen ke tanah terlantar berharga. Namun, ini bukan saatnya untuk mempertimbangkan harta karun ini. Ye Sen memiliki hal-hal yang lebih penting yang menunggunya untuk dilakukan. Yaitu, untuk menyelesaikan tugas dunia tingkat pertama Gunung Tianshan. Aku membuang-buang waktu di dunia buah kemah Teihan, dan hanya tersisa lebih dari 20 hari untuk menyelesaikan misi setengah tahun di dunia tingkat pertama. Misiku belum selesai. Misi dunia tingkat pertama Ye Sen mengharuskan membunuh 10 penjahat pembunuh cahaya biru dan 3 penjahat pembunuh cahaya ungu. Saat ini, dia baru membunuh 7 penjahat pembunuh cahaya biru, dan belum membunuh 1 pun penjahat pembunuh cahaya ungu. Hal ini membuat Ye Sen
yang awalnya tidak memiliki banyak tekanan untuk menyelesaikan misi, merasa lebih tertekan. Lagi pula, jika dia gagal menyelesaikan misi dan disegel di dunia tingkat pertama, itu akan menjadi akhir. Setelah meninggalkan tanah terlantar ini, tidak peduli apapun, selesaikan misinya terlebih dahulu. Bagiku sekarang, apalagi penjahat pembunuh cahaya biru dan penjahat pembunuh cahaya ungu, bahkan penjahat pembunuh cahaya emas tingkat dewa abadi tingkat rendah yang lebih kuat, aku bisa menghadapinya. Bulan-bulan yang dihabiskan Ye Shen di dunia buah kemah Teihan tidak sia-sia. Dia menciptakan gaya kedua tebasan asal yang bahkan dapat menghancurkan dunia kecil buah kemah Teihan. Jadi bagaimana dia bisa takut pada penjahat pembunuh cahaya biru kecil dan penjahat pembunuh cahaya ungu? Misinya harus diselesaikan. Waktu yang tersisa berlalu dengan cepat. Saat ketika Ye Shen meninggalkan tanah terbengkalai dan kembali ke tingkat pertama dunia Gunung Tianshan akhirnya tiba. Laut Angin Kekacauan. Itu adalah wilayah laut besar yang terletak di sebelah barat tingkat pertama dunia Gunung Tianshan. Nama Laut Kekacauan ini diberikan oleh beberapa dewa dari kerajaan ilahi Qianjue. Karena, di permukaan wilayah laut ini dan di kehampaan, selalu ada badai dahsyat, yang tidak pernah berhenti, membuat seluruh wilayah laut tampak dalam keadaan mengamuk. Pada saat ini, di kehampaan Laut Angin Kekacauan, lebih dari 30 sosok melarikan diri dengan panik di depan, dan di belakang lebih dari 30 sosok ini, ada 7 sosok dengan cahaya ilahi ungu di badan mereka, hanya dengan santai mengejar lebih dari 30 orang di depan. 7 sosok itu tidak langsung mengejar 30 sosok di depan, tetapi seolah menggoda orang-orang di depan, bergerak dengan langkah lambat, tidak ditarik atau langsung mengejar. Pada saat ini, ketujuh sosok itu semuanya memiliki senyum sarkastik di wajah mereka, tampak sangat santai. Namun, 30 sosok yang melarikan diri di depan berkeringat di sekujur badan, pakaian mereka semua berkeringat, dan bahkan kekuatan ilahi mereka terkuras banyak. Melihat pakaian orang-orang ini, sungguh mengejutkan saat mengetahui bahwa 30 sosok yang melarikan diri di depan adalah sekitar 30 Raja Dewa dari Kerajaan Ilahi Qianjue, yang paling kuat dari 5 kerajaan dewa yang memasuki Gunung Tianshan kali ini. Di antara mereka, bahkan Hua Suelian, seorang master yang berada di peringkat pertama daftar Dewa Surgawi, ada di antara mereka. Lebih dari 30 Raja Dewa dari Kerajaan Ilahi Qianjue yang dipimpin oleh Hua Suelian benar-benar melarikan diri dengan gila-gilaan oleh 7 orang. Melihat ketujuh sosok yang mengejar Raja Dewa Kerajaan Ilahi Qianjue, Anda dapat melihat bahwa ketujuh orang ini adalah 7 pembunuh cahaya ungu dari tingkat atas Dewa Surgawi alam dosa. Dan tampaknya kekuatan ketujuh penjahat pembunuh cahaya ungu ini tidak lebih lemah dari Hua Suelian, jika tidak, Hua Suelian tidak akan dipaksa untuk melarikan diri. Pada saat ini, Hua Suelian dan 35 Raja Dewa Kerajaan Ilahi Qianjue sangat menyesal. Mereka awalnya mengembara di dunia tingkat pertama Gunung Tianshan, dan kemudian berkumpul untuk bertindak. Awalnya, banyak dari mereka yang hampir menyelesaikan tugas mereka. Akibatnya, mereka secara tidak sengaja menemukan tempat rahasia di area Laut Kekacauan. Untuk harta karun di tempat rahasia itu, mereka tentu harus pergi dan menjelajahinya. Jadi, dengan Hua Suelian sebagai pemimpin, 36 orang kerajaan ilahi Qianjue menuju ke area Laut Kekacauan. Akibatnya, butuh beberapa bulan bagi mereka untuk akhirnya mendapatkan beberapa manfaat dari tempat rahasia besar itu. Tanpa diduga, tak lama setelah meninggalkan tempat rahasia itu, mereka menjadi incaran 7 penjahat pembunuh cahaya ungu. Awalnya, dengan Hua Suelian, seorang pria besar peringkat ketiga di daftar dewa, orang-orang kerajaan ilahi Qianjue tidak takut dengan penjahat pembunuh cahaya ungu biasa. Namun yang tak terduga adalah ketika Hua Suelian bertarung dengan 7 penjahat pembunuh cahaya ungu ini, ia secara langsung berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dengan hanya 2 dari mereka. Hal ini benar-benar mengejutkan orang-orang kerajaan ilahi Qianjue. Jelas, 7 penjahat pembunuh cahaya ungu ini adalah penguasa mutlak di antara para dewa atas. Jika Hua Suelian tidak dapat menghentikan mereka, mereka tidak punya pilihan selain mati. Pada akhirnya, 7 penjahat pembunuh cahaya ungu inilah yang mengatakan bahwa misi mereka telah selesai, dan mereka akan bermain dengan orang-orang kerajaan ilahi Qianjue terlebih dahulu, membiarkan para dewa kerajaan ilahi Qianjue melarikan diri terlebih dahulu. Mereka memberi orang-orang kerajaan ilahi Qianjue 10 hari, dan jika mereka dapat melarikan diri dari telapak tangan mereka, mereka akan membiarkan mereka pergi.
36 orang kerajaan ilahi Qianjue tidak terbunuh secara langsung. Namun, meskipun mereka melarikan diri, orang-orang dari negara Dewa Qianjue menyadari bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari cengkeraman 7 pembunuh cahaya ungu yang jahat. Saat ini, mereka telah berlari selama 7 hari, dan mereka masih tidak dapat menyingkirkan orang-orang di belakang mereka. Pada saat yang sama, orang-orang dari negara Dewa Qianjue juga menyadari bahwa mereka telah menjadi bahan tertawaan para pembunuh cahaya ungu yang jahat ini. Ejekan dari 7 pembunuh cahaya ungu yang jahat yang mengejar di belakang mereka sendiri membuat mereka kehilangan muka. Bahkan pada akhirnya, banyak orang memiliki ide untuk menyerah. Bagaimanapun, mereka akan mati juga, dan mereka tidak ingin digoda oleh para pembunuh jahat ini seperti kucing dan tikus. Hua Suelianlah yang bersikeras bahwa dia tidak akan pernah menyerah sampai saat-saat terakhir, sehingga orang-orang dari negara Dewa Qianjue masih menggertakkan gigi dan terbang. Sambil melarikan diri, Raja Dewa dari negara Dewa Qianjue, Wang Suelian, mengirim pesan kepada Hua Suelian, "Saudara Hua, apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, kita tidak dapat melarikan diri sama sekali." Wajah Hua Suelian juga muram, tetapi dia menggertakkan giginya dan berkata, "Bahkan jika kita tidak bisa melarikan diri, kita harus melarikan diri. Bertahanlah selama 2 hari lagi. Aku pernah bertemu Lin San dan yang lainnya sebelumnya. Jika ada lebih banyak orang yang membantu, kita mungkin tidak dapat melarikan diri dari pengepungan penjahat pembunuh cahaya ungu ini." Tentu saja, Hua Suelian juga tahu bahwa idenya akan memiliki peluang yang sangat kecil untuk bertahan hidup. Di satu sisi, dia tidak yakin apakah Lin San dan yang lainnya masih berada di wilayah sebelumnya. Di sisi lain, bahkan jika dia bertemu Lin San dan yang lainnya, dia mungkin bukan lawan dari 7 penjahat pembunuh cahaya ungu ini, kecuali Lin San, yang menempati peringkat pertama dalam daftar Dewa Surgawi, memiliki terobosan baru dalam kultivasinya. Tetapi bahkan jika ada sedikit peluang untuk bertahan hidup, Hua Suelian tidak akan menyerah. Bagaimanapun, antara mati secara langsung dan memiliki sedikit peluang untuk bertahan hidup, dia tentu saja akan memilih yang terakhir. Bahkan jika dia tahu bahwa 7 penjahat pembunuh cahaya ungu di belakangnya sengaja menggoda mereka, dia akan memanfaatkan kesempatan ini. Melarikan diri. Teruslah berlari. Larilah ke arah timur Laut Kacau tempat kita pernah berada sebelumnya. Hua Suelian mengirim pesan kepada 35 Raja Dewa di sekitarnya. Semua Raja Dewa menggertakkan gigi mereka dan terus memulihkan kekuatan ilahi mereka sambil melarikan diri dengan gila-gilaan. Di belakang Raja Dewa ini, salah satu dari 7 penjahat pembunuh cahaya ungu berkata kepada pria kekar berjanggut hitam yang merupakan pemimpin mereka, "Bos Yao, sepertinya mereka benar-benar memiliki tujuan untuk melarikan diri." Penjahat pembunuh lainnya tersenyum dan berkata, "Biarkan saja mereka melarikan diri. Jika mereka ingin mencari bantuan dari penjelajah lain, biarkan saja mereka." Pada akhirnya, semakin banyak orang yang kita temui, semakin banyak harta yang bisa kita kumpulkan setelah kita membunuh mereka. Dan, mereka pasti meminta bantuan dari orang-orang paling kuat di daftar Dewa Surgawi. Dalam hal itu, keuntungan kita mungkin lebih besar. Bos Yao. Pria kekar berjanggut hitam yang merupakan pemimpin 7 penjahat pembunuh cahaya ungu, memiliki kilau di matanya. Kita menyelesaikan tugas sejak lama, dan bahkan mendapatkan keuntungan yang tak terduga. Kekuatan tempur kita telah meroket. Sekarang kekuatan tempurku tidak lebih lemah dari para penjahat pembunuh cahaya emas yang memasuki tingkat pertama Gunung Dewa Surgawi. Bagaimana mungkin aku takut pada para petualang kecil ini? Biarkan mereka mencari pembantu. Kita perlu mengumpulkan beberapa harta sebelum kita menyelesaikan misi dan meninggalkan Gunung Tianshan. Tentu saja, 7 pembunuh cahaya ungu ini tidak bermaksud membiarkan kelompok kerajaan ilahi Qianjue melarikan diri. Di satu sisi, mereka ingin menggoda orang-orang ini, dan di sisi lain, mereka memiliki keserakahan dan niat jahat yang lebih besar untuk melibatkan lebih banyak penjelajah sehingga mereka dapat membunuh mereka dalam satu gerakan. Sama seperti kedua belah pihak memiliki pikiran mereka sendiri, yang satu melarikan diri dan yang lainnya mengejar. Tiba-tiba, kedua belah pihak menemukan bahwa cahaya ilahi yang mengejutkan tiba-tiba muncul dari laut besar di depan mereka. Kemudian, badai yang sudah sangat dahsyat di laut menjadi semakin mengerikan. Bahkan banyak dewa kerajaan ilahi Qianjue tidak dapat menahan lonjakan kekuatan yang tiba-tiba dan ingin mengubah arah. Pada saat ini,
Semua orang menemukan bahwa cahaya ilahi yang mengejutkan di laut di depan tiba-tiba terbelah menjadi dua, dan kemudian, dalam cahaya ilahi, dalam badai yang dahsyat, seorang pemuda terbang hitam tiba-tiba muncul. Ketika Hua Suelian melihat wajah sosok ini, dia bahkan lebih terkejut dan berteriak, "Ye Sen." Hua Suelian berpisah dari Ye Sen setelah memasuki level pertama dunia Gunung Tianshan. Hua Suelian tidak pernah menyangka akan bertemu Ye Sen di sini. Berpikir bahwa Ye Sen adalah orang terkuat kedua setelahnya di daftar Dewa Surgawi, Hua Suelian sangat senang. Jika Ye Sen berhasil menerobos, maka akan ada kesempatan untuk membantunya dan para dewa kerajaan ilahi Qianjue lolos dari krisis. Namun, ketika Hua Suelian memeriksa Ye Sen, wajahnya langsung berubah. Hua Suelian menemukan bahwa Ye Sen masih berada di level bawah alam Raja Dewa yang pernah dilihatnya sebelumnya, tanpa terobosan apapun. Awalnya, peringkat Ye Sen di daftar Dewa Surgawi tidak sebaik miliknya, dan sekarang, alamnya belum berhasil menembus. Bahkan 7 penjahat pembunuh cahaya ungu yang tidak dapat dilawannya, jelas bahwa Ye Sen tidak dapat menghadapinya. Hua Suelian sangat cemas. Alih-alih menunggu bantuan, dia menyeret Ye Sen ke dalam masalah. Memikirkan hal ini, Hua Suelian tidak berani ragu, dan bahkan tidak peduli tentang mengapa Ye Sen muncul di sini. Dia buru-buru berteriak kepada Ye Sen, "Ye Sen, larilah. Ada 7 penjahat pembunuh cahaya ungu tingkat Dewa Surgawi tingkat atas yang sangat kuat di belakang kita. Kita tidak bisa melawan mereka. Jika kita tidak lari, kita akan mati." Hua Suelian berteriak kepada Ye Sen sambil memimpin para dewa kerajaan ilahi Qianjue untuk terus melarikan diri ke arah tempat Ye Sen berada. Pada saat ini, para dewa kerajaan ilahi Qianjue juga melihat bahwa alam Ye Sen belum membaik, dan mereka semua tersenyum pahit di dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa tidak ada ahli yang menunggu untuk membantu. Meskipun Ye Sen kuat, dia tidak dapat menyelamatkan mereka. Orang-orang kerajaan ilahi Qianjue terbang dengan putus asa. Ye Sen melihat Hua Suelian dan 35 dewa kerajaan ilahi Qianjue yang melarikan diri sambil berteriak, dan kemudian melihat 7 penjahat pembunuh cahaya ungu mengejar di belakang, dan tercengang. Kebetulan sekali, aku meninggalkan tanah terbengkalai dan dikirim kembali ke tingkat pertama Gunung Tianshan. Aku benar-benar bertemu Hua Suelian dan yang lainnya. Apakah mereka sedang diburu? 7 penjahat pembunuh cahaya ungu. Mereka dapat membuat Hua Suelian melarikan diri. Tampaknya orang-orang ini termasuk di antara penjahat pembunuh cahaya ungu terkuat. Meskipun Ye Sen baru saja meninggalkan tanah terbengkalai dan muncul di wilayah laut ini, dia menganalisis situasi dengan jelas dalam sekejap. Namun, Ye Sen tidak melarikan diri bersama orang-orang kerajaan ilahi Qianjue seperti yang didesak Hua Suelian, tetapi masih berdiri di kehampaan. Dalam sekejap, Hua Suelian dan 36 orang lainnya terbang di depan Ye Sen. Melihat bahwa Ye Sen tidak melarikan diri dengan cepat, Hua Suelian, yang terbang ke sisi Ye Sen, meraih Ye Sen dan berkata, "Ye Sen, lari." Ye Sen melambaikan tangannya dan tersenyum pada Hua Suelian, "Rekan Taois Hua, jangan panik." Setelah itu, Ye Sen menatap langsung ke 7 penjahat pembunuh cahaya ungu. Ekspresi tenang Ye Sen membuat Hua Suelian tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti di samping Ye Sen. 35 Raja Dewa Kerajaan Ilahi Qianjue tidak tahu mengapa Ye Sen begitu tenang. Mungkinkah Ye Sen tidak takut dengan 7 penjahat pembunuh cahaya ungu? Atau dia takut sampai konyol? Namun, melihat senyum tipisnya, dia tidak tampak takut. Tepat ketika orang-orang dari kerajaan ilahi Qianjue berhenti di samping Ye Sen, 7 penjahat pembunuh cahaya ungu juga menyusul dan berhenti ratusan kaki jauhnya dari Ye Sen. Pria berjanggut hitam Yao Lauda, pemimpin 7 penjahat pembunuh cahaya ungu, menyipitkan matanya dan menatap Ye Sen. Ketika dia melihat bahwa Ye Sen hanyalah seorang raja dewa tingkat rendah, dan teringat Hua Suelian memanggil Ye Sen dengan namanya, mata bos Yao berbinar, dan dia berkata kepada Ye Sen, "Sepertinya kamu adalah Ye Sen yang berada di peringkat keempat dalam daftar dewa. Sungguh menakjubkan bahwa kamu dapat mencapai tempat keempat dalam daftar dewa di level Raja Dewa tingkat rendah. Tetapi kamu tidak beruntung bertemu dengan kami. Serahkan harta karun di badanmu dengan patuh, dan kami akan meninggalkanmu seluruh badan. Tiba-tiba kau bisa terkirim ke wilayah laut ini. Sepertinya kau baru saja keluar dari alam rahasia. Kurasa kau pasti punya beberapa hal baik di badanmu." Pada akhirnya, bos Yao menjilat bibirnya dengan rakus.
Ia membiarkan Hua Suelian dan kelompoknya melarikan diri hanya untuk bertemu lebih banyak petualang. Sekarang setelah mereka bertemu Ye Sen, mereka harus menyingkirkan Ye Sen terlebih dahulu, merebut harta karun, lalu terus mencari target sial berikutnya. Sementara Bos Yao berbicara, 6 penjahat pembunuh cahaya ungu yang tersisa juga tertawa aneh dan mengepung Ye Sen. Salah satu pembunuh cahaya ungu dengan bekas luka di wajahnya berkata langsung kepada Ye Sen, "Anak kecil, kita biarkan mereka melarikan diri terlebih dahulu. Tetapi kita tidak berencana untuk membiarkan orang-orang yang kita temui nanti melarikan diri." Keempat dalam daftar Dewa Surgawi. Meskipun kita telah membunuh banyak petualang, kita belum membunuh beberapa yang teratas, jadi kali ini kita bisa bersenang-senang. Sebagai pembunuh di alam dosa, mereka telah membunuh banyak orang, jadi tentu saja mereka tidak akan bersikap lunak terhadap Ye Sen. Melihat ketujuh pembunuh cahaya ungu ini ingin membunuh Ye Sen secara langsung, para dewa kerajaan ilahi Qianjue terkejut. Hati Hua Suelian semakin tenggelam. Namun, setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berdiri di samping Ye Sen. Saudara Hua, banyak dewa kerajaan ilahi Qianjue sebenarnya ingin terus melarikan diri, tetapi ketika mereka melihat Hua Suelian berdiri di samping Ye Sen, mereka tidak berani melarikan diri lagi. Lagi pula, tanpa Hua Suelian yang memimpin mereka akan mati bahkan jika mereka melarikan diri lagi. Banyak dewa bahkan mengeluh dalam hati mereka mengapa Ye Sen tidak melarikan diri bersama mereka. Apakah dia akan menyeret mereka sampai mati bersama? Melihat tindakan Hua Suelian, Bos Yao mensibir, "Apa, kamu ingin bertarung dengan Ye Sen? Hehe, kamu telah dikalahkan oleh kami sebelumnya, dan sekarang kamu berani melawan kami. Karena kamu tidak melarikan diri, maka tinggalkan hidupmu di sini." Setelah itu, Bos Yao melambaikan tangannya dan berkata kepada dua penjahat pembunuh cahaya ungu, "Bai Lin, Bai Sang, kalian berdua, bunuh kedua orang ini." Pembunuh bertopeng cahaya ungu dengan bekas luka di wajahnya yang berbicara sebelumnya, bersama dengan pembunuh bertopeng botak lainnya, segera berdiri sebagai tanggapan. Kedua pembunuh bertopeng itu mengepalkan tangan mereka dan mensibir pada Ye Sen dan Hua Suelian, "Dua orang kecil, berikan aku nyawa kalian." Melihat aura yang terpancar dari kedua orang yang menyerang itu bahkan lebih kuat dari dua pembunuh bertopeng yang pernah dia hadapi sebelumnya, Hua Suelian terkejut. Dia berteriak kepada Ye Sen, "Ye Sen, hati-hati." Pada saat ini, Hua Suelian mendengar tawa samar Ye Sen di telinganya, "Rekan Taois Hua, aku harus menyelesaikan tugas tingkat pertama dunia Gunung Tianshan. Aku masih harus membunuh 3 pembunuh bertopeng cahaya ungu. Jangan bertarung denganku untuk mereka berdua. Biarkan aku yang mengurus mereka berdua." Sambil berbicara, Ye Sen melangkah maju dan berdiri di depan Hua Suelian. "Apa?" Mendengar kata-kata Ye Sen, Hua Suelian menjadi bingung. Hua Suelian merasa mustahil baginya dan Ye Sen untuk menghadapi dua penjahat pembunuh cahaya ungu ini bersama-sama. Sekarang Ye Sen benar-benar berkata untuk tidak bersaing dengannya dan menghadapi mereka sendiri. Apakah Ye Sen gila? Alasan mengapa Hua Suelian berdiri adalah untuk pertama-tama mengikat orang-orang ini dengan Ye Sen, dan kemudian memberitahu Ye Sen bahwa dia tidak dapat bertarung, dan kemudian melarikan diri bersamanya. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk bertarung secara langsung. Dewa-dewa lain dari kerajaan ilahi Qianjue yang berdiri di belakang juga tercengang oleh kata-kata Ye Sen. Di sisi lain, dua penjahat pembunuh cahaya ungu, Bai Lin dan Bai Sang, tertawa ketika mereka mendengar kata-kata Ye Sen, "Anak ini, apakah dia bodoh? Itu hanya tempat keempat dalam daftar Dewa Surgawi, apakah menurutmu itu tempat pertama? Bahkan jika itu tempat pertama, kamu tidak berani mengatakan kata-kata besar seperti itu di depan kami." Mereka ingin mengejek Ye Sen, tetapi Ye Sen langsung menyela mereka, "Jangan bersuara, aku akan memberimu waktu 10 napas untuk meninggalkan kata terakhir, meninggalkan." Kata terakhir, Bai Lin dan Bai Sang adalah yang terbaik di antara penjahat pembunuh cahaya ungu. Mereka telah membunuh banyak orang kuat. Kapan mereka dibenci oleh Raja Dewa Kecil? Ketika mereka mendengar kata-kata Ye Sen, mereka sangat marah. "Anak kecil, aku hanya berencana untuk membunuhmu, tetapi sekarang, aku harus memotongmu menjadi beberapa bagian. Aku ingin melihat siapa yang meninggalkan kata terakhir kepada siapa." Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, badan Bai Lin dan Bai Sang melesat keluar dengan aura yang mengejutkan.
Aura ini sangat dekat dengan tingkat dewa abadi, dan itu pasti keberadaan puncak di antara tingkat dewa surgawi atas. Saat berikutnya, Bai Lin dan Bai Sang sama sekali tidak peduli dengan Hua Suelian, dan keduanya bergegas menuju Ye Sen. Ini untuk membunuh Ye Sen dalam satu gerakan. Melihat Bai Lin dan Bai Sang hendak membunuh Ye Sen, 35 Raja Dewa dari Kerajaan Ilahi Qianjue sangat ketakutan oleh aura mereka yang mengerikan sehingga mereka gemetar. Bahkan Hua Suelian ketakutan oleh aura yang mengerikan itu dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Pada saat ini, sementara para dewa Kerajaan Ilahi Qianjue penuh dengan kepanikan, menghadapi serangan gabungan dari dua pembunuh cahaya ungu Bai Lin dan Bai Sang, Ye Sen sama sekali tidak menghindar, tetapi melangkah maju dalam kehampaan, dan kemudian, tangan kanannya berada di kehampaan sambil memegang pedang. Gaya pertama asal-usul tebasan. Suara samar Ye Sen mencapai telinga semua orang. Saat berikutnya, semua orang melihat bahwa pedang emas pucat tiba-tiba muncul di tangan Ye Sen, dan pada saat yang sama, pedang itu tiba-tiba mengeluarkan aura yang mengejutkan. Aura ini tiba-tiba meledak dan menebas Bai Lin dan Bai Sang yang datang untuk membunuh bersama. Kemudian, sesuatu terjadi yang mengejutkan banyak orang. Bai Lin dan Bai Sang, yang kekuatan bertarung dan auranya sangat dekat dengan tingkat dewa abadi, jelas berada di puncak tingkat dewa surgawi atas. Mereka tidak hanya tidak menyerang Ye Sen, tetapi mereka langsung terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang Ye Sen. Bahkan dua penjahat pembunuh cahaya ungu itu bahkan tidak berteriak, mereka hanya mati tanpa napas, dan badan mereka jatuh ke laut di bawah. Apa? Tidak ada yang menyangka bahwa pedang Ye Sen yang tampak biasa saja akan begitu kuat. Yang lebih mengerikan adalah bahwa cahaya pedang dan aura Ye Sen, saat membunuh Bai Lin Bai Sang, hampir membunuh penjahat pembunuh cahaya ungu lainnya yang sedang menonton pertunjukan di dekatnya hanya dengan aura yang memancar di depan. Jika penjahat pembunuh cahaya ungu itu tidak melihat kesempatan dengan cepat dan menghindar dengan tergesa-gesa, saya khawatir ketika Bai Lin Bai Sang terbunuh, dia juga akan terpengaruh dan terbunuh langsung di tempat kejadian. Terkejut. Semua orang di lapangan langsung terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa dua penjahat pembunuh cahaya ungu yang tidak dapat dihadapi Hua Suelian akan mati pada saat yang sama di tangan Ye Sen dengan satu gerakan. Pada saat ini, 35 Raja Dewa Kerajaan Ilahi Qianjue hampir berteriak kegirangan. Mereka tidak percaya bahwa Ye Sen dapat menyelamatkan mereka sebelumnya. Bahkan banyak dari mereka menyalahkan Ye Sen karena tidak melarikan diri bersama mereka dan menyeret mereka ke bawah. Namun sekarang, para Raja Dewa Kerajaan Ilahi Qianjue ini telah menemukan bahwa Ye Sen di depan mereka bukan lagi Ye Sen yang berada di peringkat keempat dalam daftar dewa dan tidak sekuat Hua Suelian. Sekarang Ye Sen terlihat berkali-kali lipat lebih kuat dari Hua Suelian. Mereka telah melonjak dengan vitalitas, dan Ye Sen di depan mereka mungkin akan menjadi penyelamat mereka. Pada saat ini, tingkat keterkejutan Hua Suelian di dalam hatinya lebih besar daripada Raja Dewa lainnya. Dia telah bertarung dengan penjahat pembunuh cahaya ungu ini dan tahu betapa kuatnya orang-orang ini, tetapi sekarang Ye Sen langsung membunuh dua penjahat pembunuh cahaya ungu dalam sekejap, yang membuat Hua Suelian merasa seperti mimpi. Hua Suelian tidak percaya bahwa Ye Sen, yang belum menembus wilayahnya, bisa begitu kuat. Sementara para dewa Kerajaan Ilahi Qianjue terkejut dan gembira, 5 pembunuh cahaya ungu yang tersisa di sisi lain langsung kedinginan. Jurus apa? Jurus pedang macam apa ini? Sihir macam apa? Para pembunuh cahaya ungu ini belum pernah melihat jurus pembunuh seperti Ye Sen, tetapi dua dari mereka mati di tangan Ye Sen dalam sekejap. Ini membuat beberapa orang yang tersisa takut. Bahkan pria berjanggut Yao Laoda, yang memimpin kelompok itu, merasakan krisis dalam sekejap. Meskipun Yao Laoda sangat kuat, dia tidak melihat asal-usul jurus pembunuh Ye Sen dan tidak melihat batas Ye Sen. Yao Laoda bahkan memiliki ide untuk melarikan diri terlebih dahulu. Namun, saat ide ini muncul di benaknya, dia mendengar suara Ye Sen. Aku harus membunuh 3 pembunuh cahaya ungu. Aku sudah membunuh 2 sekarang. Tinggal 1 lagi. Siapa yang akan pergi duluan? Mata Yao Laoda bergerak, dan dia melihat mata Ye Sen yang tak kenal takut menatapnya langsung. Pada saat yang sama, mata Ye Sen menyapu penjahat pembunuh cahaya ungu yang tersisa. Bos, penjahat pembunuh cahaya ungu yang tersisa tidak sekuat Bos Yao, dan mereka tidak yakin bisa mengalahkan Ye Sen.
Mendengar kata-kata Ye Sen, mereka tidak berani berdiri, dan semua meminta bantuan kepada Bos Yao. Mereka semua merasa bahwa jika Bos Yao menyerah pada mereka, mereka mungkin akan menjadi orang berikutnya yang mati. Pada saat ini, mata Bos Yao berkedip sejenak, tetapi dia berkata langsung kepada Ye Sen, "Ye Sen, jika kami mengirim orang lain untuk kamu bunuh, apakah kamu akan berhenti?" Kepatuhan. Mendengarkan nada bicara Bos Yao, dia tidak bermaksud untuk menghadapi Ye Sen, dan langsung membiarkan satu orang mati, dan berjabat tangan dengan Ye Sen. Perkataan Bos Yao membuat keempat penjahat pembunuh cahaya ungu yang tersisa merasa tertekan. Namun, orang-orang ini juga tahu bahwa sebagai orang paling kejam di wilayah dosa, jika mereka berada di tempat mereka, mereka lebih baik mati daripada mengambil risiko bertarung. Namun, sekarang kemungkinan besar mereka akan mati, yang membuat orang-orang ini merasa berat di hati mereka. Pada saat ini, para dewa kerajaan ilahi Qianjue begitu terkejut hingga mereka hampir melompat. Mereka tidak menyangka bahwa bukan hanya Ye Sen yang membunuh dua penjahat pembunuh cahaya ungu, tetapi sekarang bahkan Bos Yao ingin menunjukkan kelemahan kepada Ye Sen. Jika Ye Sen setuju, maka mereka pasti tidak akan memiliki ancaman hidup. Apakah ini tekanan dari orang kuat? Hanya dengan satu gerakan, dia dapat membunuh dua orang, membuat 5 orang yang tersisa ketakutan dan takut untuk bertarung. Kekaguman dan rasa terima kasih para dewa kerajaan ilahi Qianjue untuk Ye Sen saat ini sungguh luar biasa. Banyak dari mereka bahkan berharap Ye Sen setuju dengan Bos Yao untuk membunuh satu orang, setidaknya tidak mengambil risiko. Namun, mereka melihat bahwa setelah mendengar kata-kata Bos Yao, Ye Sen langsung menggelengkan kepalanya. Mata Ye Sen langsung tertuju pada Bos Yao dan berkata, "Biarkan aku membunuh satu orang lalu berhenti. Aku hanya mengatakan untuk membunuh satu orang terlebih dahulu. Kapan aku mengatakan untuk berhenti? Jika kamu melarikan diri begitu bertemu denganku, mungkin aku hanya akan membunuh 3 orang. Sekarang, aku tidak berencana untuk melakukannya." Tidak ada rencana seperti itu. Jelas dari kata-kata Ye Sen bahwa dia tidak akan berhenti bahkan jika dia membunuh satu orang lagi. Para pembunuh dan penjahat di alam dosa ini adalah musuh bebuyutan para petualang yang memasuki Gunung Tianshan. Mereka memiliki darah petualang yang tak terhitung jumlahnya di tangan mereka. Belum lagi kejahatan yang telah mereka lakukan sebelum memasuki alam dosa. Tentu saja, Ye Sen tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Mendengar kata-kata Ye Sen, Bos Yao sangat marah. "Ye Sen, apakah kamu menggoda kami? Apakah kamu pikir aku benar-benar takut padamu?" Bos Yao awalnya berencana untuk mendorong satu orang keluar, bagaimanapun juga, dia tidak dapat melihat melalui Ye Sen dan tidak ingin mengambil risiko. Pada saat ini, perkataan Ye Sen membuatnya yakin akan pertarungan sampai mati dengan Ye Sen. Ye Sen tidak ingin berhenti. Kemudian kelima penjahat pembunuh cahaya ungu akan mengepung dan membunuh Ye Sen bersama-sama. Mari kita lihat siapa yang akan menang pada akhirnya. Ayo kita bersama-sama mengepung dan membunuhnya bersama-sama. Bos Yao melambaikan tangannya dan berbicara kepada keempat orang di sampingnya. Ledakan, 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 ledakan. Ketika keempat orang yang tersisa mendengar apa yang dikatakan Bos Yao, aura mereka membumbung tinggi ke langit, dan mereka mengepung Ye Sen di tengah. 2 dari 7 penjahat pembunuh cahaya ungu mereka meninggal, menyisakan 5 orang. Sekarang tidak perlu mengirim satu orang untuk mati, jadi jika mereka bertindak bersama-sama, tentu saja peluang menangnya paling tinggi. Bahkan Bos Yao telah mengambil tindakan, jadi tentu saja keempat orang yang tersisa juga akan melawan Ye Sen sampai akhir. Dalam hati mereka, mereka memiliki peluang menang yang lebih besar. Melihat bahwa kelima penjahat pembunuh cahaya ungu yang tersisa akan menyerang Ye Sen bersama-sama, pikiran Hua Suelian bergerak, dan dia terbang maju. "Ye Sen, aku akan membantumu juga." Ye Sen tersenyum dan menggelengkan kepalanya ke arah Hua Suelian. "Teman Hua, bantu aku bertahan dulu. Kalau aku tidak bisa menghadapinya, kamu bisa ikut bertarung denganku." Mendengar perkataan Ye Sen, Hua Suelian bertanya dengan ragu, "Ye Sen, apakah kamu benar-benar yakin bisa menghadapi mereka berlima sendirian?" Ye Sen mengangguk, 90% yakin. Yang tidak diketahui Hua Suelian adalah bahwa Ye Sen sebenarnya 100% yakin. Setelah beberapa bulan bermeditasi di dunia buah kematian, Ye Sen sekarang dapat menarik lebih banyak kekuatan asal bintang dan melakukan gaya kedua dari Origin of Slash.
Gaya kedua dari Origin of Slash sudah cukup bagi Ye Sen untuk membunuh bahkan Dewa Abadi yang lebih rendah, belum lagi Dewa Surgawi yang lebih tinggi. Terlebih lagi, Ye Sen memiliki lebih dari sekadar gaya kedua dari Origin of Slash, tetapi juga Blue Eyes Flame dan sebagainya. Daripada membiarkan Hua Suelian campur tangan dan mempersulit Ye Sen untuk mengambil tindakan, akan lebih baik bagi Ye Sen untuk melawan 5 orang secara langsung. Mendengar Ye Sen mengatakan bahwa dia 90% yakin, Hua Suelian terkejut dan langsung mengangguk dan melangkah mundur. Tetapi saat ini, 5 pembunuh cahaya ungu yang dipimpin oleh Bos Yao di sisi lain tertawa dengan marah, 1 orang melawan kami berlima, dan kamu masih mengatakan kamu 90% yakin. Bahkan Dewa Abadi yang lebih rendah tidak berani mengatakan kata-kata besar seperti itu. Bos Yao tiba-tiba melambaikan telapak tangannya dan berkata kepada 4 orang yang tersisa, jangan menahan diri, gunakan kekuatan tempur terkuatmu dan bunuh Ye Sen dalam satu gerakan. Ledakan, 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 ledakan. Setelah suara Bos Yao jatuh, 4 pembunuh cahaya ungu yang tersisa, dengan aura kekuatan tempur yang kuat melonjak liar, mengeluarkan senjata sihir mereka pada saat yang sama. Senjata sihir beberapa orang adalah kait cahaya dingin, senjata sihir beberapa orang adalah senjata sihir hitam, dan beberapa orang menggerakkan harta berbentuk darah. Dan Bos Yao langsung tidak lagi menyembunyikan auranya, dan tiba-tiba, auranya mencapai aura mengejutkan dari para Dewa Abadi yang lebih rendah. Pada saat yang sama, Bos Yao tiba-tiba mencubit formula sihir dengan kedua tangan, dan baju perang berwarna darah muncul di badannya. Saat berikutnya, apakah itu kait cahaya dingin, tombak Dewa Hitam Pekat, atau harta manik darah, bahkan 5 penjahat pembunuh cahaya ungu itu sendiri, semuanya bergegas menuju Ye Sen dengan panik. Ketika mereka melihat aura kekuatan tempur tingkat Dewa Abadi yang lebih rendah yang terpancar dari Bos Yao, para Dewa Kerajaan Ilahi Qianjue, yang telah merasa lega, tiba-tiba membelalakkan mata mereka. Banyak orang bahkan berseru, penjahat pembunuh cahaya ungu ini telah menyembunyikan kekuatannya. Dia pasti telah menembus kekuatan tempurnya selama periode ini. Kekuatan tempur tingkat Dewa Abadi yang lebih rendah adalah kekuatan tempur yang hanya dimiliki oleh penjahat pembunuh cahaya emas. Tidak ada yang mengharapkan perubahan ini. Hua Suelian juga terkejut saat ini, bertanya-tanya apakah Ye Sen masih bisa menghalanginya. Melihat ekspresi ngeri orang-orang di Kerajaan Ilahi Seribu Mutlak, Bos Yao tertawa terbahak-bahak, kalian baru tahu kekuatanku yang sebenarnya sekarang, sudah terlambat. Aku tidak ingin melakukannya lagi, tetapi sekarang setelah aku melakukannya, aku akan menggunakanmu untuk mengorbankan darah setelah aku membunuh Ye Sen. Mendengar kata-kata Bos Yao, banyak dewa di Kerajaan Ilahi Seribu Mutlak menyusut, dan banyak orang bahkan ingin terus melarikan diri terlebih dahulu. Namun, ketika beberapa orang melihat Ye Sen, mereka menemukan bahwa setelah melihat bahwa kekuatan bertarung Bos Yao mencapai Dewa Abadi yang lebih rendah, Ye Sen tidak menunjukkan rasa takut. Ye Sen hanya mengerutkan kening, ya, tampaknya benar-benar ada seorang master. Tanpa menunggu para dewa dari Kerajaan Seribu Dewa Mutlak untuk memilih apakah akan melarikan diri terlebih dahulu atau tinggal dan menonton pertempuran, Ye Sen langsung mengambil tindakan. Wow, dalam sekejap, napas yang mengejutkan keluar dari Ye Sen. Itu adalah napas emas muda yang sama seperti sebelumnya, napas kekuatan asli bintang-bintang, tetapi itu berkali-kali lebih kuat daripada kekuatan asli bintang-bintang ketika dia membunuh Bailin Baisang sebelumnya. Saat berikutnya, Ye Sen membalikkan telapak tangannya, dan dalam sekejap, pedang emas muncul di telapak tangan Ye Sen yang kosong. Pada saat yang sama, di mana pedang emas tumpang tindih, pedang gelap lainnya muncul pada saat yang sama. Pedang Yin dan Yang, Ye Sen hendak melakukan gaya kedua asal tebasan. Wow, ketika kedua pedang itu muncul, mereka bergetar, dan kekuatan asal bintang yang tak tertandingi dituangkan ke dalam pedang. Kemudian, Ye Sen mengayunkan pedangnya dan membunuh Yao Laoda dan 5 orang lainnya. Pedang yang sangat indah. Pedang ini telah digunakan sekali. Saat itu, Ye Sen langsung menghancurkan dunia kecil. Pada saat ini, ketika Ye Sen melakukan gerakan lain, itu juga mengejutkan. Pedang itu membunuh, aura bersinar, dan kekuatan seketika membuat radius 100.000 kaki di depan Ye Sen benar-benar jatuh ke dalam cahaya ilahi yang mencekik. Retak, retak, retak. Dalam sekejap, senjata dan artefak ajaib yang ditebas oleh 5 pembunuh cahaya ungu ke arah Ye Sen, apakah itu kait cahaya dingin,
tombak sihir hitam pekat, atau harta karun manik darah, langsung dicekik menjadi abu. Bahkan 4 pembunuh cahaya ungu yang tersisa dicekik menjadi berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan dalam pencekikan aura yang tak berujung. Yang lebih mengerikan adalah bahwa kekuatan pencekikan yang tak berujung ini membuat seluruh lautan dengan radius 100.000 kaki, air laut yang tak terhitung jumlahnya, dan badai dahsyat di atas, semuanya benar-benar dicekik menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, bahkan sebuah lubang besar muncul di lautan. Ketika keempat orang di sekitarnya meninggial, badan Yao Laoda terasa dingin. Ia merasa bahwa meskipun kekuatan bertarungnya sekuat dewa abadi tingkat rendah, ia pasti tidak akan sebanding dengan gerakan Ye Sen. Dalam kengerian di wajah Yao Laoda, baju besi darah di badannya langsung hancur, dan bahkan kedua lengannya langsung tercekik. Hal ini membuat Bos Yao panik luar biasa. Melihat bahwa kekuatan pencekikan yang tak berujung akan menghancurkan vitalitasnya sepenuhnya, Bos Yao tidak lagi peduli dengan baju besi darah dan lengannya sendiri yang hancur. Dia berteriak pada Ye Sen, "Ye Sen, ampuni nyawaku, ampuni nyawaku. Aku bersedia menawarkan semua hartaku, mohon saja kau lepaskan aku." Ledakan. Di tengah teriakan gila Bos Yao, Ye Sen meraih dengan tangan kosongnya, dan kekuatan pencekikan yang tak berujung menghadirkan lingkaran badai yang menghancurkan segalanya, bersiul di sekitar Bos Yao, tetapi itu tidak langsung membunuh Bos Yao. Namun jelas, selama Ye Sen mau, dia bisa membunuh Bos Yao sepenuhnya di tempat kejadian dalam sekejap. Ye Sen menatap Bos Yao yang memohon belas kasihan, dan mendengus dingin, "Harta karun. Jika aku membunuhmu, aku secara alami dapat mengambil harta karun di badanmu. Mengapa aku membutuhkanmu untuk menawarkannya?" Sambil berbicara, Ye Sen meraih ke bawah, dan saat para pembunuh cahaya ungu lainnya terbunuh, harta karun ruang angkasa yang jatuh dari badan mereka terbang keluar dari badai dan terbang ke tangan Ye Sen. Melihat ekspresi Ye Sen, Bos Yao sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak bisa lagi memikirkan hal-hal lain saat ini. Anda bercanda. Dia berani menghadapi Ye Sen sebelumnya, tetapi sekarang setelah beberapa gerakan, Bos Yao telah menemukan bahwa bahkan jika dia adalah kekuatan tempur tingkat dewa abadi tingkat rendah, dia tidak dapat bertahan hidup di depan Ye Sen, jadi bagaimana dia berani melawan sama sekali. Bos Yao hanya memiliki satu pikiran, yaitu, berapapun biayanya, dia harus menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu. Ye Sen, harta karunku sebagian besar ada di negeri lain, dan aku tidak membawa semuanya bersamaku. Jika kamu mengampuni nyawaku, aku akan membawamu ke negeri itu dan memberimu semua harta karunku. Jangan khawatir, meskipun ada banyak pembunuh dan penjahat di negeri itu, kekuatan tempur mereka tidak sebaik milikku, dan mereka tidak akan pernah menyakitimu. Seolah takut Ye Sen tidak mau mengambil risiko, Bos Yao menjelaskan dengan tergesa-gesa. Mendengar kata-kata Bos Yao, Ye Sen merenung. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Sen merenung, sementara Bos Yao menjalani kehidupan yang menyedihkan. Nasibnya sekarang ada di tangan Ye Sen, yang membuatnya tidak berani bernapas, karena takut Ye Sen akan mengambil nyawanya saat berikutnya. Namun, kata-kata Ye Sen berikutnya akhirnya membuat hati Bos Yao sedikit tenang. Ye Sen menatap Bos Yao dan bertanya, "Di mana kamu mengatakan kamu menyembunyikan harta karun itu? Ada pembunuh lain?" Bos Yao mengangguk berulang kali, "Ya, ya. Kami menyebut tempat itu lembah manusia jahat. Selama para pembunuh dan penjahat yang telah menyelesaikan tugas membunuhmu para petualang berkumpul di lembah itu. Kebanyakan dari mereka adalah pembunuh merah, oranye dan kuning, tetapi hanya ada sedikit pembunuh ungu sepertiku." Mendengar apa yang dikatakan Bos Yao, Ye Sen mengangguk, "Kalau begitu, maka kamu yang memimpin jalan. Jika ada harta karun yang benar-benar membuka mataku, mungkin bukan ide yang buruk untuk membiarkanmu pergi." Meskipun Ye Sen tidak sepenuhnya setuju untuk mengampuni nyawanya, Bos Yao tidak peduli dengan hal lain. Dia tidak akan melepaskan sedikit pun kesempatan untuk bertahan hidup. Dia buru-buru berkata kepada Ye Sen, "Kalau begitu aku akan membawamu ke lembah manusia jahat." Alasan mengapa Ye Sen mengampuni nyawa Bos Yao untuk sementara waktu bukan hanya karena harta karun yang disebutkan Bos Yao. Yang lebih dipedulikan Ye Sen adalah bahwa Bos Yao mengatakan bahwa lembah manusia jahat penuh dengan pembunuh dan penjahat. Saat ini, Ye Sen telah membunuh 7 penjahat pembunuh cahaya biru dan 6 penjahat pembunuh cahaya ungu, dan masih ada 3 penjahat pembunuh cahaya biru untuk menyelesaikan tugas.
Dengan adanya lembah jahat, Ye Sen tentu tidak ingin membuang waktu mencari penjahat pembunuh cahaya biru untuk dibunuh. Pergi saja ke lembah jahat untuk menyelesaikan tugas. Di sisi lain, Ye Sen tidak keberatan meratakan lembah jahat sepenuhnya. Bagaimanapun, para penjahat pembunuh yang berkumpul di lembah jahat semuanya adalah orang-orang yang sangat jahat. Mereka menyelesaikan tugas dan membunuh banyak petualang. Saya khawatir ada Raja Dewa dari kerajaan Gunung Wanmu. Dengan kemampuan itu, Ye Sen tentu tidak keberatan membalas dendam para Raja Dewa yang telah mati itu. Ye Sen tidak khawatir apakah Bos Yao akan mengambil kesempatan untuk menyelinap Ye Sen. Kali ini, penjahat pembunuh yang memasuki level pertama dunia Gunung Tianshan, penjahat pembunuh cahaya emas level tertinggi diasingkan ke area eksklusif untuk ditantang oleh 3 orang di area pertama daftar Tianshan. Yang terkuat dari penjahat pembunuh lainnya adalah penjahat pembunuh cahaya ungu seperti Bos Yao. Ye Sen tidak khawatir tidak dapat melawan penjahat pembunuh ini. Namun, Ye Sen tidak membiarkan Bos Yao memimpin jalan dan pergi. Dia menoleh dan menatap Hua Suelian dan 35 Raja Dewa dari Kerajaan Ilahi Qianjue. Rekan Taois Hua, rekan Taois, apa rencana kalian selanjutnya? Saya akan pergi ke lembah kejahatan untuk melihat apakah kalian ingin pergi bersama saya. Hua Suelian dan 35 Raja Dewa dari Kerajaan Ilahi Qianjue semuanya terkejut saat ini. Mereka masih belum bereaksi terhadap perubahan situasi pertempuran. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Sen, yang berhadapan 1 lawan 5, dapat membunuh 4 orang dalam sekejap. Terlebih lagi, Bos Yao yang sebelumnya mendominasi memohon belas kasihan di depan Ye Sen. Baru setelah Ye Sen berbicara kepada mereka, mereka bereaksi dalam hati mereka, kita, selamat. 6 dari 7 penjahat pembunuh cahaya ungu terbunuh, dan yang tersisa juga terluka parah. Kita akhirnya tidak lagi dalam bahaya hidup dan akhirnya selamat. Pada saat ini, banyak Raja Dewa dari Kerajaan Ilahi Qianjue bahkan membungkuk langsung kepada Ye Sen. Bagaimanapun, Ye Sen benar-benar menyelamatkan hidup mereka. Hua Suelian menatap Ye Sen dengan mulut terbuka lebar. Hua Suelian tidak percaya bahwa Ye Sen begitu kuat. Bahkan jika kekuatan bertarung Yao Lao meningkat ke tingkat Dewa Abadi yang lebih rendah, dia masih bukan tandingan Ye Sen. Bagaimana Ye Sen bisa menjadi yang keempat dalam daftar dewa? Dia berkali-kali lipat lebih kuat dari Lin San, yang merupakan yang pertama dalam daftar dewa. Bahkan jika Lin San meningkatkan kekuatannya, dia mungkin bukan lawan Ye Sen. Mendengar Ye Sen bertanya apakah dia ingin pergi bersama, Hua Suelian mengangguk lagi dan lagi, Ye Sen, aku akan pergi bersamamu. Dalam perjalanan, aku punya sesuatu yang penting untuk diberikan kepadamu. Pada akhirnya, Hua Suelian dan kelompoknya yang terdiri dari 36 Raja Dewa, ditambah Ye Sen, semuanya bergegas ke lembah jahat di bawah pimpinan Yao Lao. Tentu saja, 35 Raja Dewa dari Kerajaan Ilahi Qianjue tidak akan meninggalkan Ye Sen dan Hua Suelian secara langsung. Bahkan jika mereka ingin pergi, mereka akan menemukan tempat yang aman di belakang dan pergi. Sambil berjalan, Hua Suelian mengeluarkan botol giok putih kecil dan memasukkannya ke tangan Ye Sen. Ini adalah hal penting yang dikatakan Hua Suelian sebelumnya, yang akan dia berikan kepada Ye Sen. Ini adalah, Ye Sen melihat botol giok putih itu, tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Hua Suelian tersenyum, yang terkandung di dalamnya adalah pil Dewa Qiyun yang dapat menembus alam. Ye Sen, kau telah menyelamatkan hidup kami, dan kami berterima kasih atas kebaikanmu. Kami pernah mendapatkan beberapa pil Dewa Qiyun di tempat rahasia sebelumnya. Yang ini diberikan kepadamu sebagai hadiah karena telah menyelamatkan hidup kami. Hua Suelian tidak memberitahu Ye Sen bahwa di area Laut Kekacauan, mereka sebenarnya mendapatkan total 4 pil Dewa Qiyun. Hanya ada 4, dan itu adalah pil dewa yang dapat menembus alam. Tentu saja, masing-masing sangat berharga. Awalnya, 36 orang dalam kelompok mereka harus membagikannya lagi, tetapi sekarang setelah mereka semua diselamatkan oleh Ye Sen, semua orang memutuskan dengan suara bulat bahwa mereka harus memberi Ye Sen sebuah pil Dewa Qiyun. Bahkan jika hanya ada 4, 1 harus diberikan. Di satu sisi, mereka membalas kebaikan Ye Sen yang telah menyelamatkan hidup, di sisi lain, para dewa dari Kerajaan Ilahi Qianjue ini juga ingin berteman dengan Ye Sen. Bagaimanapun, seorang ahli seperti Ye Sen dapat menyelamatkan hidup mereka secara acak ketika mereka menghadapi saat kritis di masa depan.
Dibandingkan dengan hidup mereka, mereka pasti rela menyerahkan pil keberuntungan yang mungkin tidak diberikan kepada mereka. Ye Sen, kamu harus menerimanya. Pil ajaib ini adalah milik kita bersama, dan kami harus memberikannya kepadamu sebagai hadiah karena telah menyelamatkan hidupku. Ketika Hua Suelian berbicara, para dewa lain dari kerajaan ilahi Qianjue juga angkat bicara. Mendengar kata-kata para dewa, terutama mendengar Hua Suelian mengatakan bahwa pil ajaib ini dapat menembus alam, Ye Sen juga terkejut. Dengan pil ajaib ini, bukankah itu berarti dia dapat menerobos ke Raja Dewa tingkat menengah? Ini lebih berharga dari apapun. Ye Sen tidak berpura-pura. Setelah mengepalkan tinjunya kepada orang-orang dari kerajaan ilahi Qianjue, dia memasukkan pil keberuntungan ke dalam liontin giok es dan salju. Tentu saja, sebagai balasannya, Ye Sen juga membagikan harta dari beberapa penjahat pembunuh cahaya ungu kepada para dewa dari kerajaan ilahi Qianjue. Harta karun ini tidak terlalu berguna bagi seseorang seperti Ye Sen yang bahkan memiliki artefak surgawi ekstrim. Namun, bagi Raja Dewa dari Kerajaan Ilahi Absolut 1000, harta karun ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Bagaimanapun, ini adalah harta karun dari pembunuh cahaya ungu yang merupakan manusia jahat di tingkat atas Dewa Surgawi. Tentu saja, harta karun ini sangat berharga bagi mereka. Saat Ye Sen berbicara dengan Hua Suelian dan Raja Dewa dari Kerajaan Ilahi Absolut 1000, mereka tanpa sadar telah terbang menjauh dari area laut kekacauan dan akhirnya terbang ke sebuah lembah yang sangat luas. Lembah ini adalah lembah jahat tempat para pembunuh jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul seperti yang dikatakan Yao Laoda. Saat ini, ada dua pembunuh cahaya biru yang berpatroli di luar lembah jahat. Ketika mereka melihat Yao Laoda, yang kedua lengannya terputus, memimpin jalan dan puluhan Raja Dewa mengikuti di belakang, kedua pembunuh cahaya biru itu terkejut. Mereka juga mengenali Yao Laoda. Yao Laoda, mengapa kamu terluka pareh? Siapa orang-orang ini? Wus, wus. Kedua penjahat pembunuh cahaya biru itu terbang langsung ke kehampaan ribuan kaki jauhnya dari Ye Sen dan yang lainnya, dan bertanya kepada Bos Yao. Pada saat yang sama, mereka memegang harta karun untuk komunikasi di tangan mereka. Jelas, jika ada yang salah, mereka akan melaporkan situasi tersebut ke lembah jahat kapan saja. Bos Yao tidak berani bertindak sendiri saat ini. Dia menatap Ye Sen dan bertanya, Ye Sen, haruskah aku membawamu langsung ke lembah untuk mendapatkan harta karun itu, atau bagaimana? Ye Sen menatap Bos Yao, lalu kedua penjahat pembunuh cahaya biru yang berjaga, dan akhirnya, ke lembah jahat yang luas yang radiusnya ratusan mil. Ye Sen tersenyum, karena kita di sini, mari kita temui semua penjahat pembunuh di lembah jahat. Sambil berbicara, Ye Sen menamparkan tangannya yang besar ke dalam kehampaan. Bayangan telapak tangan yang mengejutkan langsung memenuhi kehampaan, dan langsung menutupi seluruh lembah jahat. Akhirnya, dengan ledakan, telapak tangan besar itu menamparkan ke bawah dan langsung menamparkan lembah jahat. Kekuatan bertarung Ye Sen begitu kuat sehingga meskipun dia tidak menggunakan jurus mematikan, tetapi hanya ingin mengusir semua pembunuh dan penjahat di lembah jahat, telapak tangan ini akan langsung meriuntiuhkan lembah jahat dengan radius ratusan mil. Lembah jahat yang luas itu riuntiuh total, dan lubang-lubang dalam yang tak terhitung jumlahnya langsung menyebar ke seluruh lembah. Pada saat yang sama, asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya mengepul dari lembah seperti badai, membuat seluruh daratan diselimuti asap dan debu yang ganas. Apa yang terjadi? Siapa yang berani menyerang lembah jahat kita? Di tengah asap dan debu yang ganas, wus, 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 satu demi satu, sosok-sosok terbang keluar dari lembah jahat dengan panik, dan dalam sekejap, mereka berdesakan di seluruh kekosongan lembah jahat. Sosok-sosok terbang yang tak terhitung jumlahnya ini, jika ditotal jumlahnya mencapai 70.000 hingga 80.000 orang. Ketika orang-orang ini terbang ke dalam kehampaan, mereka segera melihat Ye Sen dan kelompoknya, serta Bos Yao yang memimpin jalan. Bos Yao, ada apa denganmu? Di antara 70.000 hingga 80.000 orang ini, ada lebih dari selusin penjahat pembunuh cahaya ungu, ratusan penjahat pembunuh cahaya biru, dan sisanya adalah penjahat pembunuh tingkat cahaya merah, oranye, kuning, hijau, dan biru. Ketika mereka melihat lengan Bos Yao terputus, mata penjahat pembunuh cahaya ungu dan penjahat pembunuh cahaya biru yang paling kuat di tempat kejadian tiba-tiba menyusut. Mereka tahu betapa kuatnya Bos Yao.
Dapat dikatakan bahwa kekuatan Bo Xiao adalah tingkat teratas di antara para penjahat yang berkumpul di lembah kejahatan. Di antara 70.000 hingga 80.000 penjahat pembunuh di lembah kejahatan, hanya 3 penjahat pembunuh cahaya ungu yang kekuatannya hampir sama dengan Bo Xiao, dan sisanya lebih lemah dari Bo Xiao. Sekarang, lengan Bo Xiao terputus, yang mengejutkan para penjahat pembunuh yang kuat ini. Siapa yang bisa mengalahkan Bo Xiao? Kemudian, orang-orang ini melihat Ye Sen di sebelah Bo Xiao. Melihat penampilan Ye Sen, dan kemudian melihat sikap hormat Bo Xiao terhadap Ye Sen, para pembunuh dan orang jahat ini semua memiliki pikiran yang luar biasa di hati mereka. Mungkinkah anak ini, yang hanya di tingkat bawah Raja Dewa, memotong lengan Bo Xiao? Di tingkat bawah Raja Dewa, dia mampu menaklukkan Bo Xiao, yang berada di tingkat atas dewa. Bukankah itu berarti anak ini adalah iblis yang bisa bertarung lintas alam? Sekarang, apa yang ingin dilakukan iblis ini ketika dia datang ke lembah kejahatan? Wus, wus, wus. Meskipun mereka telah waspada terhadap Ye Sen, ada banyak pembunuh dan orang jahat di lembah jahat saat ini, dan para pembunuh cahaya ungu dan pembunuh cahaya biru terkemuka tidak terlalu takut pada Ye Sen dan kelompoknya. Bagaimanapun, Ye Sen dan kelompoknya hanya memiliki lebih dari 30 orang, tetapi mereka memiliki 70.000 hingga 80.000 orang. Terutama di antara mereka, ada 3 orang yang setingkat dengan Bo Xiao. Mereka percaya bahwa bahkan jika bocah misterius di depan mereka dapat menaklukkan Bo Xiao, mustahil untuk menaklukkan semua pembunuh dan orang jahat di lapangan. Jadi, dalam sekejap, 3 orang jahat pembunuh cahaya ungu yang paling kuat terbang maju dan berteriak pada Ye Sen dan yang lainnya, "Kalian para petualang, kalian sangat berani sehingga berani menerobos lembah jahat secara langsung. Jika kalian tidak memberitahu kami alasannya, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Itu karena para pria jahat pembunuh ini sedikit waspada terhadap Ye Sen sehingga mereka tidak mengambil tindakan secara langsung. Kalau tidak, jika seorang penjelajah yang tidak sengaja masuk ke tempat ini, mereka pasti sudah terbunuh di tempat. Ketiga pembunuh jahat cahaya ungu itu berteriak, dan pada saat yang sama, 70.000 atau 80.000 pembunuh jahat di belakang mereka juga berteriak dan melepaskan kekuatan pembunuh yang melonjak. Tekanan itu sendiri membuat langit dan bumi berubah warna. Para dewa dan raja kerajaan ilahi Qianjue belum pernah melihat pemandangan seperti itu dengan begitu banyak pembunuh jahat, dan untuk sementara banyak dari mereka merasa sedikit lemah di lutut. Pada saat ini, di antara suara-suara yang kacau, suara Ye Sen dengan jelas terdengar di telinga semua orang. "Mengapa kita di sini? Sangat mudah, untuk mengambil harta karun dan membunuh orang." Mengambil harta karun? Tentu saja, mengambil harta karun Bo Xiao di sebelahku, dan harta karun itu ada padamu. Membunuh orang, dan terlebih lagi, membunuh kalian semua pembunuh. Mendengar kata-kata Ye Sen yang tidak disamarkan, 70.000 hingga 80.000 pembunuh di lapangan terkejut dan marah. Sombong, merajalela, seorang raja dewa tingkat rendah yang kecil berani mengatakan bahwa dia akan membunuh kita semua. Kau benar-benar tidak tahu malu, kau hanya mencari kematian. Beberapa pembunuh yang impulsif dan tidak melihat betapa kuatnya Ye Sen, bahkan bergegas menuju Ye Sen dengan marah. Aku telah membunuh raja dewa yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, aku akan membunuh beberapa lagi. Ada lebih dari 30 orang berteriak, dan mereka bergegas ke Ye Sen dalam sekejap. Pada saat ini, Ye Sen langsung mengulurkan telapak tangannya, dan kemudian, jari-jarinya menjentikkan ke udara. Puff, 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 puff. Dalam sekejap, puluhan cahaya pedang meledak dari jari-jari Ye Sen, dan langsung mengenai lebih dari 30 orang yang bergegas membunuhnya. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Lebih dari 30 orang ini terbunuh dalam satu gerakan. Ketika badan lebih dari 30 orang itu jatuh ke tanah, 70.000 hingga 80.000 pembunuh dan penjahat di lembah kejahatan masih tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa anak di depan mereka berani membunuh orang di depan mereka. Dalam sekejap, ada kepanikan, ketakutan, kemarahan, dan niat membunuh. Segala macam pikiran muncul di benak para pembunuh dan penjahat yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum mereka dapat mengambil tindakan apapun, Ye Sen telah berbicara kepada Hua Suelian dan para dewa kerajaan ilahi Qianjue di belakangnya. "Kita di sini bukan untuk bernegosiasi secara damai dengan para pembunuh jahat ini.
Serahkan para pembunuh cahaya ungu jahat dan pembunuh cahaya biru jahat di lapangan kepada saya untuk dikekang. Jika ada di antara kalian yang belum menyelesaikan misi kalian, lanjutkan saja dan bunuh para pembunuh jahat ini dan selesaikan misi kalian. Mereka yang telah menyelesaikan misi mereka akan memusnahkan semua pembunuh jahat yang tersisa. Saat dia berbicara, cahaya ilahi emas pucat yang mengejutkan tiba-tiba melonjak dari badan Ye Zhen. Kemudian, cahaya ilahi yang tak tertandingi meledak, dan Ye Zhen benar-benar menahan semua pembunuh cahaya ungu jahat dan pembunuh cahaya biru jahat di lapangan dengan kekuatannya sendiri. Maju, mendengar kata-kata Ye Zhen, mata Hua Suelian juga bersinar, dan dia segera membunuh beberapa pembunuh cahaya ungu jahat yang ditahan oleh Ye Zhen. Hua Suelian telah mendengar dan melihat bahwa Raja Dewa dari Kerajaan Ilahi Absolut 1000 mereka meninggal di tangan para pembunuh jahat di alam berdosa. Mereka, para petualang, adalah musuh bebuyutan para pembunuh jahat ini, dan tentu saja mereka tidak akan memiliki simpati sedikit pun untuk mereka. Bunuh, bunuh, bunuh. Misi tercapai. Cekik para pembunuh dan penjahat di lembah jahat. Melihat bahwa Ye Zhen dan Hua Suelian telah mengambil tindakan, dan bahwa semua tokoh kuat ditahan oleh Ye Zhen, 35 Raja Dewa dari Kerajaan Ilahi 1000 Jewel langsung dipenuhi dengan darah. Senjata ajaib di tangan mereka langsung dikeluarkan, dan dengan teriakan, mereka membunuh para pembunuh dan penjahat yang tak terhitung jumlahnya di lembah jahat. Melihat Ye Zhen dan yang lainnya memimpin, orang-orang di lembah jahat tertegun sejenak, lalu mereka semua mengeluarkan senjata ajaib mereka dan melawan. Dalam sekejap, suara pertempuran yang mengejutkan bergema di seluruh lembah jahat. Dalam pertarungan, dari waktu ke waktu, suara dingin dari tingkat pertama dunia Gunung Tianshan, yang bertanggung jawab untuk mengumumkan penyelesaian misi, dapat terdengar di langit virtual. Xuanshan, selesaikan misi tingkat pertama dunia. Wang Ming, selesaikan misi tingkat pertama dunia. Xuanshan, Wang Ming, dan yang lainnya adalah dewa-dewa kerajaan ilahi Qianjue. Mereka belum pernah membunuh beberapa penjahat pembunuh sebelumnya. Sekarang, dengan pengekangan Ye Zhen dan Hua Suelian, mereka langsung membunuh target pembunuhan yang diminta oleh Gunung Tianshan dan mencapai standar penyelesaian tugas. Saat suara-suara dingin terus terdengar, suara dingin ketujuh juga terdengar. Ye Zhen, selesaikan level pertama dari misi dunia besar. Sambil menahan penjahat pembunuh cahaya ungu dan penjahat pembunuh cahaya biru, Ye Zhen juga membunuh 3 penjahat pembunuh cahaya biru dan menyelesaikan misinya dengan tuntas. Setelah setengah jam, 37 sosok melayang ke langit dari lembah jahat. Dan di seluruh lembah jahat, hanya ada Mahiat di seluruh tanah. Dalam kehampaan 100 mil jauhnya dari lembah jahat. Haha, rasanya sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Dengan dukungan 2 orang guru, rekan Daois Ye Zhen dan kakak senior Hua, para pembunuh dan kejahatan di lembah jahat tidak dapat menimbulkan ancaman yang mengancam jiwa kita. Pertempuran berdarah ini akhirnya mencekik mereka sepenuhnya. Pada saat ini, hampir semua dari 35 Raja Dewa dari Kerajaan 1000 Dewa mutlak berlumuran darah, dan kekuatan ilahi mereka sangat terkuras. Beberapa bahkan terluka, tetapi wajah semua orang sangat bersemangat. Bagaimanapun, mereka telah membunuh 70.000 hingga 80.000 pembunuh dan kejahatan di lembah jahat. Bahkan para pembunuh dan kejahatan yang kuat pun ditangani oleh Ye Zhen dan Hua Suelian. Namun, mampu membunuh begitu banyak pembunuh dan kejahatan yang tersisa masih membuat semua orang sangat bersemangat. Mereka adalah musuh bebuyutan dengan para pembunuh dan kejahatan di alam dosa, dan tentu saja mereka berharap untuk membunuh sebanyak mungkin. Mata Ye Zhen dan Hua Suelian juga bersinar saat ini, dan mereka penuh dengan emosi di hati mereka. Meskipun keduanya telah memasuki dunia rahasia untuk jangka waktu tertentu, mereka mendengar sangat sedikit suara petualang yang menyelesaikan tugas mereka. Dibandingkan dengan 530.000 orang yang memasuki Gunung Tianshan, hanya puluhan ribu orang yang telah menyelesaikan tugas mereka. Ini menunjukkan bahwa sejumlah besar orang mungkin telah mati di tangan para pembunuh di alam dosa. Tak perlu dikatakan bahwa banyak dari mereka yang meninggal adalah Raja Dewa dari Kerajaan Dewa Gunung Wanmu dan Kerajaan Dewa Qianjue di 5 kerajaan dewa besar. Tentu saja, mereka berdua berharap untuk membunuh lebih banyak pembunuh, di satu sisi untuk membalas dendam para petualang yang mati, dan di sisi lain untuk mencegah Raja Dewa yang masih hidup dari 5 kerajaan dewa besar dari ancaman lagi. Dengan emosi,
Hua Suelian berkata kepada Ye Sen, bos Xiao itu juga menyedihkan. Dia sebenarnya dibunuh oleh 3 pembunuh cahaya ungu pada akhirnya. Untungnya, kita akhirnya menyapu lembah jahat dan menemukan semua harta mereka. Kalau tidak, akan sangat disayangkan jika kita tidak dapat menemukan harta karun bos Xiao. Dalam pertempuran tadi, bos Xiao telah bersembunyi di samping, tidak berani melarikan diri atau bertarung. Dia awalnya berharap Ye Sen akan membiarkannya pergi, tetapi pada akhirnya, ketika Ye Sen bertarung melawan beberapa penjahat pembunuh cahaya ungu, 3 penjahat pembunuh cahaya ungu yang setingkat dengan bos Xiao langsung menyerbu ke arah bos Xiao, dan akhirnya membunuh bos Xiao secara langsung. Alasan mengapa ketiga orang ini begitu bertekad untuk membunuh bos Xiao adalah karena mereka merasa bahwa bos Xiao lah yang membawa Ye Sen dan yang lainnya ke lembah jahat dan membawa kemalangan ini ke lembah jahat. Ye Sen bisa saja menghentikan orang-orang ini, tetapi pada akhirnya, dia menyerah untuk menghentikan mereka. Bos Xiao juga bukan orang baik. Dia pantas mati di tangan penjahat pembunuh lainnya. Ye Sen tidak ingin memikirkan lembah jahat lagi. Dia menatap Hua Suelian dan para raja dewa dari kerajaan ilahi Qianjue dan berkata, "Rekan Taois Hua, rekan Taois, apa rencana kalian selanjutnya?" "Saya berencana untuk berlatih dalam pengasingan dan menunggu sampai dunia kedua Gunung Tianshan terbuka sebelum keluar." Ye Sen mendapatkan pil ilahi Qiyun. Masih ada lebih dari 20 hari tersisa untuk menjelajahi dunia pertama Gunung Tianshan. Ye Sen berencana untuk menggunakan 20 hari ini untuk memengaruhi alam Raja Dewa tingkat menengah. Mendengar bahwa Ye Sen akan berlatih, Hua Suelian dan yang lainnya yang ingin terus menjelajahi tingkat pertama Gunung Tianshan bersama Ye Sen menunjukkan penyesalan. Kemudian, orang-orang ini mengepalkan tangan mereka ke arah Ye Sen dan berkata, "Karena rekan Taois Ye Sen akan berlatih dalam pengasingan, kami tidak akan mengganggu Anda. Tugas kita semua telah selesai, dan sekarang saatnya untuk berlatih dalam pengasingan untuk menghadapi hal-hal yang tidak diketahui di dunia kedua Gunung Tianshan." Akhirnya, setelah berbicara, Ye Sen mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang dari kerajaan ilahi Qianjue dan langsung terbang pergi. 36 orang dari kerajaan ilahi Qianjue dan Hua Suelian tidak lagi bertindak bersama, tetapi terbang ke tempat yang berbeda secara berpasangan dan bertiga. Setengah hari kemudian, di pegunungan terpencil di dunia pertama Gunung Tianshan, sosok Ye Sen muncul dari langit yang jauh, dan dalam sekejap, dia melintas di atas pegunungan. Kemudian, Ye Sen menyapu matanya dan memilih tempat di pegunungan. Dia meraih dengan tangannya yang besar, dan dengan badan gunung seperti pilar raksasa langsung ditarik keluar dari pegunungan oleh Ye Sen. Ledakan! Ye Sen melemparkan badan gunung seperti pilar raksasa langsung ke pegunungan. Sebuah gua berbentuk kolom besar tiba-tiba muncul di seluruh pegunungan. Kemudian, Ye Sen langsung menyegel seluruh pegunungan dari luar, dan kemudian melangkah ke gua raksasa. Setelah itu, Ye Sen menyapu pedang di tangannya, dan dalam sekejap, sebuah gua kultivasi terbuka di gunung. Kemudian Ye Sen mengambil bantal dari tanah terbengkalai dan duduk bersila di atasnya. Kemudian, Ye Sen melambaikan lengan bajunya, dan botol kecil berisi Qiyun Sendan muncul di tanah. Pada saat yang sama, Ye Sen menunjuk jarinya lagi, dan beberapa tetes Senru yang diambil Ye Sen dari makam iblis, yang membantu terobosan, juga melayang langsung di kehampaan. Melihat Qiyun Sendan dan Senru, Ye Sen menarik napas dalam-dalam. Sudah waktunya untuk menerobos ke Raja Dewa tingkat menengah. Ye Sen memiliki keinginan yang tak tertandingi untuk meningkatkan kultivasinya. Dalam 5 bulan terakhir sejak memasuki tingkat pertama dunia Gunung Tianshan, Ye Sen telah mengalami banyak bahaya, terutama dunia kecil buah kematian, yang hampir menjebaknya sampai mati. Meskipun Ye Sen lolos dari bahaya pada akhirnya, dan bahkan membunuh banyak orang dan memperoleh banyak harta, pikiran Ye Sen sama sekali tidak rileks. Lagi pula, jika dia tidak cukup kuat, mustahil untuk menghancurkan dunia kecil buah kematian, dan dia pasti akan mati pada akhirnya. Jika kekuatannya tidak melampaui bos Xiao dan para pembunuh serta penjahat di lembah jahat, dia tetap akan menjadi orang yang mati pada akhirnya. Ye Sen masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tentu saja, dia tidak ingin mati. Kali ini, karena kekuatannya, dia lolos dari bahaya. Ye Sen tentu berharap bahwa dia akan memiliki cukup kekuatan untuk lolos dari bahaya lain kali. Meningkatkan kekuatan, tentu saja, sangat penting.
Ye Sen sudah berada di level puncak Raja Dewa yang lebih rendah. Tidak seperti orang lain yang telah memperoleh Qiyun Sendan, mereka harus terlebih dahulu terus menyempurnakan Qiyun Sendan untuk menaikkan alam mereka ke level puncak sebelum menerobos. Ye Sen sekarang dapat langsung menerobos ke Raja Dewa Tengah. Di dalam gua, setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam dan mempersiapkan terobosan, Ye Sen menyesuaikan pikirannya dan memelihara Qi-nya, dan secara resmi memasuki kondisi terobosan. Waktu berlalu hari demi hari. Karena segelnya, tidak ada yang datang untuk mengganggu latihan Ye Sen di pegunungan tempat dia berada. Pegunungan itu selalu sangat sunyi. Artinya, dari waktu ke waktu, suara dingin dari tingkat pertama dunia Gunung Tianshan akan terus datang, mengumumkan nama-nama petualang yang menyelesaikan tugasnya satu persatu. Ketika tibalah waktunya 5 bulan dan 24 hari setelah 530.000 petualang memasuki dunia tingkat pertama Gunung Tianshan, dan masih ada 6 hari tersisa sebelum misi setengah tahun yang ditetapkan di dunia tingkat pertama. Pada hari ini, gunung yang sangat sunyi itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang tak berujung. Sebelumnya, sudah ada awan bencana besar yang berkumpul di gunung itu. Saat gunung itu mengeluarkan suara gemuruh, pada saat ini, awan bencana yang berkumpul di gunung itu mulai riuntuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Perubahan ini membuat banyak petualang di sekitar gunung itu khawatir dan banyak pembunuh serta penjahat di alam dosa, dan mereka menemukan ketidaknormalan gunung terpencil ini. Mungkinkah seseorang sedang melintasi bencana ilahi dan menerobos alam? Terlalu banyak untuk melintasi bencana di gunung terpencil seperti itu. Wus, wus, wus. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju gunung itu, ingin mencari tahu. Pada saat ini, banyak orang menemukan bahwa sebuah batasan yang kuat tiba-tiba muncul dari gunung, mengusir semua orang yang berniat untuk menerobos masuk ke gunung yang jauh. Bahkan para petualang di area kedua daftar Dewa Surgawi dan penjahat pembunuh cahaya biru terkuat di dekatnya tidak dapat menahan penolakan ini. Ini mengejutkan mereka semua. Kamu tidak bisa begitu saja menerobos masuk ke gunung ini. Orang yang berkultivasi di dalam haruslah orang yang kuat. Jika tidak, batasan yang dia buat tidak akan dapat menghentikan begitu banyak dari kita. Melihat penampilan Ji Yun, orang ini akan menerobos. Tunggu saja di sini dan lihat siapa yang menerobos. Wus, wus, wus. Tidak dapat memasuki pegunungan, orang-orang yang tersisa terbang menjauh dan tetap berada di luar pegunungan, mengamati pergerakan di pegunungan. Pada saat ini, jumlah dan kekuatan para petualang dan penjahat pembunuh di area ini tidak jauh berbeda. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak berhenti bertarung satu sama lain pada saat yang sama, terbagi menjadi dua kubu, dan melihat ke dalam pegunungan. Setelah puluhan napas, badai tak berujung dan cahaya ilahi tak berujung tiba-tiba menyebar ke seluruh pegunungan. Badai dan cahaya ilahi ini menderu di pegunungan ini selama 2 hari lagi. Hanya tersisa 4 hari sebelum dunia tingkat kedua Gunung Dewa Surgawi dibuka. Pada saat ini, badai dan cahaya ilahi yang telah mengamuk sejak lama, seolah ditelan ular dan paus, langsung pulih ke gunung dalam sekejap. Kemudian, dengan ledakan yang keras, seluruh pegunungan hancur menjadi 2 bagian di sepanjang tempat cahaya ilahi berkontraksi. Sesosok terbang langsung darinya dan melayang di kehampaan. Sosok ini memejamkan matanya sedikit, tetapi aura di badannya telah mencapai aura Raja Dewa tingkat menengah. Raja Dewa tingkat menengah. Ternyata itu hanya Raja Dewa tingkat rendah yang berhasil menembus Raja Dewa tingkat menengah. Itu benar-benar dapat menyebabkan keributan besar, dan aku bahkan tidak dapat menembus batasan yang dia buat. Di satu sisi gunung, banyak pembunuh dan penjahat di alam dosa yang tertarik oleh suara itu merasa ngeri. Ye Sen. Pria ini adalah Ye Sen, yang berada di peringkat keempat dalam daftar Dewa Surgawi. Ternyata dia berlatih di sini. Di sisi lain gunung, semua petualang dari 5 kerajaan dewa utama yang berkumpul bersama berteriak langsung. Para petualang ini, yang memasuki Gunung Dewa Surgawi bersama Ye Sen, tentu saja mengenali Ye Sen, sosok yang kuat. Saat kedua belah pihak terguncang, Ye Sen, yang duduk bersila di kehampaan, perlahan membuka matanya. Ye Sen memiliki senyum tipis di wajahnya. Terobosan ini, dengan bantuan pil keberuntungan dan susu dewa, sangat lancar. Dia akhirnya melangkah ke alam Raja Dewa tingkat menengah dari puncak Raja Dewa yang lebih rendah dan menjadi Raja Dewa tingkat menengah. Sejak saat itu, Ye Sen adalah Raja Dewa tingkat menengah sejati. Dengan senyum tipis,
Ye Sen juga memperhatikan dua kelompok orang di luar pegunungan yang menatapnya dengan heran. Bagi para raja dewa pengembara dari 5 kerajaan dewa yang agung, Ye Sen tersenyum dan mengangguk. Mengenai para pembunuh jahat di alam dosa yang tertarik oleh kesengsaraannya, Ye Sen tidak sopan, saya baru saja menerobos dan perlu menstabilkan alam saya. Saya tidak ingin membunuh semua orang di alam dosa, kalian harus segera pergi, jika tidak, saya tidak keberatan membiarkan kalian meninggalkan mahiyat kalian selamanya seperti para pembunuh jahat yang meninggal di lembah jahat. Mendengar kata-kata Ye Sen, para pembunuh jahat di alam dosa tiba-tiba terkejut. Selama periode ini, hampir semua pembunuh dan pelaku kejahatan di tingkat pertama dunia Gunung Tianshan telah mendengar berita dari lembah jahat. Seorang pembunuh dan pelaku kejahatan yang memasuki lembah jahat menyebarkan desas-desus yang mengejutkan bahwa 70.000 hingga 80.000 orang yang telah berkumpul di lembah jahat sebelumnya semuanya telah mati. Berita yang mengejutkan ini benar-benar mengejutkan para pembunuh dan pelaku kejahatan yang masih aktif di tingkat pertama dunia Gunung Tianshan. Mereka tidak tahu siapa yang telah membunuh begitu banyak pembunuh dan pelaku kejahatan. Namun kini, setelah mendengar perkataan Ye Sen, para pembunuh dan penjahat ini pun tahu. Ternyata Ye Sen lah yang melakukannya. Setelah mengetahui bahwa Ye Sen lah yang memusnahkan lembah jahat, para pembunuh dan penjahat di alam dosa ini tidak berani tinggal di dekat pegunungan. Dalam sekejap mata, semua orang melarikan diri dengan panik. Mereka hanya ingin memanfaatkan fakta bahwa Ye Sen baru saja menerobos dan sedang mengonsolidasikan wilayahnya, dan tidak berminat untuk membunuh, dan menjauh sejauh mungkin dari dewa jahat ini. Dalam sekejap, tidak ada pembunuh penjahat di seluruh dunia. Dalam satu kalimat, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Ketika Raja Dewa dari 5 kerajaan dewa utama di dekat pegunungan melihat Ye Sen lagi, mata mereka menjadi sangat berbeda. Saya juga mendengar tentang lembah jahat. 70 hingga 80.000 pembunuh penjahat meninggal di lembah jahat, termasuk lebih dari selusin pembunuh penjahat cahaya ungu dan ratusan pembunuh penjahat cahaya biru. Ketika saya mendengar tentang ini, saya juga bertepuk tangan. Saya tidak menyangka bahwa ini benar-benar dilakukan oleh Ye Sen. Seorang raja dewa dari 5 kerajaan dewa utama berkata, "Saya sudah lama mendengar tentang ini, dan saya mempelajarinya dari seorang raja dewa dari kerajaan 1000 dewa mutlak." Raja Dewa dari Kerajaan 1000 Dewa Mutlak mengatakan bahwa dalam pertempuran itu, Ye Sen sendirian menekan semua orang kuat dari pihak lain. Ye Sen seperti dewa abadi. Raja Dewa dari Kerajaan 1000 Dewa Mutlak juga berpartisipasi dalam pertempuran lembah jahat, dan dia sangat mengagumi Ye Sen. Dia mengatakan kepada saya untuk tidak membicarakan lembah jahat tanpa izin Ye Sen, jadi saya tidak mengatakannya sebelumnya. Sekarang setelah Ye Sen mengatakannya sendiri, saya dapat memberitahu Anda apa yang saya ketahui. Raja Dewa lainnya juga berbicara langsung. Ketika mendengar kata-kata Raja Dewa ini, yang lain terkejut, dan ketika mereka melihat Ye Sen lagi, mata mereka menunjukkan ekspresi yang sangat luar biasa. Satu orang menekan lebih dari selusin penjahat pembunuh cahaya ungu, dan ratusan penjahat pembunuh cahaya biru. Saya khawatir itu benar-benar membutuhkan kekuatan tempur tingkat dewa abadi. Aku tidak menyangka bahwa setelah tidak melihatnya selama beberapa bulan, kekuatan tempur Ye Sen telah mencapai level itu. Bukankah itu berarti bahwa dia mungkin telah menjadi nomor 1 di daftar dewa surgawi sekarang? Sudah lebih dari 20 hari sejak pertempuran di lembah jahat, dan Ye Sen baru saja membuat terobosan baru. Seberapa kuat dia sekarang? Di tengah getaran itu, seseorang berbisik, "Ayo pergi juga. Tingkat kedua gunung dewa surgawi akan segera dibuka." Selama 4 hari yang tersisa, biarkan Ye Sen diam-diam mengkonsolidasikan alam yang baru saja ditembusnya. Kita seharusnya tidak mengganggunya. Ya, kita tidak bisa mengganggunya. Orang kuat seperti Ye Sen pantas mendapatkan rasa hormat kita. Ayo pergi. Meskipun kita telah menyelesaikan misi kita, kita juga harus mempersiapkan diri untuk tingkat kedua gunung dewa surgawi di masa depan. Transmisi suara semacam ini secara bertahap menyebar ke telinga semua dewa dari 5 kerajaan besar di dekat gunung. Akhirnya, setelah orang-orang ini mengepalkan tangan dan membungkuk kepada Ye Sen, mereka semua meninggalkan dunia di dekat gunung. Pada akhirnya, hanya Ye Sen yang tersisa di seluruh pegunungan dan sekitarnya. Melihat kerumunan itu bubar, Ye Sen mengalihkan pandangannya dan tersenyum serta menggelengkan kepalanya. Dia tidak meninggalkan kekosongan gunung,
Tetapi langsung di kekosongan gunung, dia mulai merasakan perbedaan dari alam Dewa Raja tingkat menengah yang baru saja dimasukinya, dan mengalami perubahan dalam kekuatan ilahi Tai, serta perubahan dan peningkatan yang dibawa oleh peningkatan alam dalam banyak metodenya. 4 hari berlalu dalam sekejap mata. Waktu misi setengah tahun dari tingkat pertama dunia akhirnya berakhir. Waktu untuk menjelajah ke tingkat kedua dunia Gunung Tianshan akhirnya tiba. Ketika momen ini tiba, semua petualang dan penjahat pembunuh yang masih berada di tingkat pertama dunia Gunung Tianshan melihat bahwa lubang cahaya besar muncul di kehampaan. Pada saat yang sama, semua orang mendengar suara dingin mengumumkan hasil misi lagi. Dunia tingkat kedua Gunung Tianshan telah dibuka. Semua petualang yang telah menyelesaikan tugas mereka dapat terbang ke lubang cahaya hampa sesuka hati dan dipindahkan ke dunia tingkat kedua Gunung Tianshan. Sekarang, semua petualang yang telah menyelesaikan tugas mereka, berangkat dan memasuki tingkat kedua Gunung Tianshan. Para pembunuh dan orang jahat di alam dosa yang telah menyelesaikan tugas mereka sekarang akan langsung dikirim keluar dari Gunung Tianshan dan diberikan cahaya pengampunan ilahi. Orang-orang yang tersisa yang belum menyelesaikan tugas mereka, apakah mereka petualang atau pembunuh dan orang jahat di alam dosa, semuanya langsung disegel di tingkat pertama Gunung Tianshan. Ketika suara ini jatuh, banyak orang di dunia tingkat pertama Gunung Tianshan menunjukkan ekspresi putus asa. Orang-orang ini adalah petualang yang belum menyelesaikan tugas mereka dan pembunuh dan orang jahat di alam dosa. Orang-orang ini tahu bahwa mereka disegel di tingkat pertama Gunung Tianshan, yang juga berarti bahwa mereka telah gagal masuk ke Gunung Tianshan dan tidak akan pernah bisa keluar lagi. Di tengah keputusasaan, ada juga banyak orang yang sangat bersemangat. Orang-orang ini adalah petualang dan pembunuh dan orang jahat yang telah menyelesaikan tugas mereka. Para penjahat pembunuh itu akhirnya mendapatkan cahaya ilahi pengampunan yang mereka inginkan, dan akhirnya mereka dapat kembali ke kerajaan dewa. Dan para petualang yang menyelesaikan misi akhirnya dapat memasuki tingkat kedua Gunung Tianshan. Wus, wus, wus. Ketika suara dingin itu jatuh, dalam sekejap, puluhan ribu petualang terbang menuju lubang cahaya besar di langit. Dalam sekejap, orang-orang ini menghilang ke dalam kehampaan. Di langit pegunungan yang terpencil, Ye Shen akhirnya berdiri saat ini. Dalam 4 hari, ia akhirnya menstabilkan alam Dewa Raja tingkat menengah yang baru saja ia tembus hingga 80%. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami perubahan di berbagai alam, stabilitas 80% sudah cukup bagi Ye Shen untuk menggunakan kekuatan ilahi yang lebih kuat untuk menghadapi tingkat kedua Gunung Tianshan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Kaisar Purba klan Yan di dunia buah kecil itu. Jika mereka terjebak dalam buah kematian sepertiku, aku khawatir itu akan berbahaya. Semoga mereka tidak memasuki buah kematian yang sama seperti yang kualami. Aku berharap bisa bertemu mereka lagi di tingkat kedua Gunung Tianshan. Ye Shen bergumam pada dirinya sendiri, dan mengikuti kelompok petualang yang menyelesaikan tugas mereka dan terbang menuju lubang cahaya di atas langit. Dalam sekejap, Ye Shen juga benar-benar menghilang dari tingkat pertama Gunung Tianshan. Cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya bersinar, membawa satu sosok demi satu, dan ditransmisikan ke dunia baru, tingkat kedua Gunung Tianshan. Ketika mereka tiba di tingkat kedua dunia ini, mata semua orang terbelalak ketika mereka melihat dunia ini untuk pertama kalinya. Bahkan Ye Shen, setelah dibawa oleh cahaya ilahi ke dunia baru ini, menunjukkan ekspresi tercengang. Apakah ini tingkat kedua Gunung Tianshan? Melihat sekeliling, dapat dilihat bahwa ada sekitar 90.000 petualang yang telah ditransmisikan ke tingkat kedua Gunung Tianshan. Saat ini, lebih dari 90.000 orang ini semuanya berdiri di tepi lautan. Seluruh lapisan kedua Gunung Tianshan, kecuali tepian ini, semuanya adalah lautan tanpa batas. Dan ini bukan sekadar lautan biasa. Air di lautan ini tampaknya terbentuk oleh petir, dan merupakan sepotong air laut yang memancarkan cahaya perak busur petir misterius. Di atas air laut, ada potongan-potongan kabut ungu yang mengambang. Di air laut dan kabut, ada manik-manik ungu dan perak yang terbang naik turun dari waktu ke waktu. Mengapa dunia tingkat kedua Gunung Tianshan seperti ini? Semuanya air laut. Apakah kita akan menjelajahi tingkat kedua di air laut ini? Lebih dari 90.000 penjelajah yang memasuki dunia tingkat kedua Gunung Tianshan semuanya terkejut dengan situasi di dunia tingkat kedua. Tentu saja, tidak ada yang akan bertindak gegabah dan terbang ke laut untuk mencari tahu. Bagaimanapun,
Ini adalah Gunung Tianshan. Konon katanya semakin tinggi Anda pergi, semakin berbahaya. Dunia tingkat kedua yang tidak dikenal ini belum diberi aturan untuk dijelajahi, jadi tentu saja tidak ada yang berani menjelajahinya. Awalnya, para penjelajah tertarik dengan keanehan dunia tingkat kedua. Baru setelah puluhan napas kemudian mereka perlahan saling memandang. Mata Ye Zhen juga menatap orang lain. Ketika dia melihatnya, dia menemukan banyak mata yang menatapnya di antara lebih dari 90.000 sosok. Di antara mata-mata ini, banyak orang menyambutnya dengan terkejut. Di antara orang-orang ini ada para dewa dari kerajaan ilahi Gunung Wanmu, para dewa dari kerajaan ilahi Qianjue yang telah diselamatkannya, dan Hua Suelian serta yang lainnya. Ye Zhen memperhatikan bahwa saat ini, Hua Suelian masih berada di alam Raja Dewa atas. Tampaknya meskipun Hua Suelian juga memiliki pil Dewa Qiyun di tangannya, tidak mudah untuk menerobos dari alam Raja Dewa ke alam Dewa Penguasa, dan dia belum menyelesaikan terobosannya. Namun, meskipun Hua Suelian tidak berhasil menerobos, dia mampu menerobos ke tingkat kedua Gunung Tianshan, yang jelas telah menyelesaikan tugasnya. Tugas Hua Suelian termasuk persyaratan untuk membunuh 3 penjahat pembunuh emas. Dia mampu menyelesaikannya, yang menunjukkan bahwa kekuatan tempurnya juga telah melonjak selama periode ini. Hua Suelian tidak menerobos alam, tetapi saat ini sudah ada 2 orang di lapangan yang menerobos langsung dari alam Raja Dewa ke alam Dewa Penguasa dan menjadi Dewa Penguasa. Kedua orang ini adalah 2 tokoh kuat yang menduduki peringkat pertama dan kedua dalam daftar Dewa Surgawi, Lin San dan Sima Liao. Pada saat ini, Sima Liao telah berubah menjadi alam dewa-dewa yang lebih rendah. Dan Lin San itu bahkan lebih kuat, dan benar-benar berhasil menembus alam dewa-dewa tengah. Saling memandang, tidak hanya Ye Zhen yang menemukan terobosan Lin San dan Sima Liao, tetapi secara bertahap, Raja Dewa lainnya juga menemukan terobosan keduanya. Keduanya sudah sangat kuat, dan sekarang mereka telah menembus alam. Tidak seorang pun tahu tingkat kekuatan tempur apa yang akan dimiliki kedua orang ini sekarang. Pada saat ini, Sima Liao dan Lin San menatap semua orang dengan mata yang sama sekali berbeda. Ada perasaan yang tidak dapat dijelaskan seperti melihat ke bawah. Tidak mengherankan jika mata mereka berbeda. Meskipun semua orang berada di alam Raja Dewa ketika mereka memasuki Gunung Tianshan, sekarang, hanya mereka berdua yang telah menjadi dewa-dewa bumi, dan yang lainnya masih menjadi Raja Dewa. Ini tentu saja membuat keduanya secara tidak sadar tampak lebih tinggi daripada yang lain. Mata Sima Liao saat ini diam-diam menatap Ye Zhen. Ketika dia menemukan bahwa alam Ye Zhen juga telah meningkat, mata Sima Liao menyipit. Ye Zhen ini juga telah meningkatkan alamnya. Namun, kemudian, secercah cahaya tersembunyi melintas di mata Sima Liao. Meskipun ranahnya juga telah meningkat, ia hanya naik dari Raja Dewa yang lebih rendah ke Raja Dewa Tengah, yang masih jauh dari terobosanku dari ranah Raja Dewa ke ranah Dewa Penguasa. Aku mampu menekannya di daftar Dewa Surgawi pada awalnya, dan sekarang, aku benar-benar dapat menghancurkannya sampai mati. Ketika aku memiliki kesempatan, aku akan sepenuhnya membasmi Ye Zhen ini dan menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadaku oleh pemimpin Gunung Shenlong, Qin Yuntian. Pikiran Sima Liao sedang memikirkan banyak hal, tetapi mata Lin San tidak memperhatikan orang lain, tetapi malah menatap ke atas ke dalam kehampaan, seolah-olah ada sesuatu yang dia nantikan di atas Gunung Dewa Surgawi. Meskipun hanya 2 dewa bumi baru di lapangan itu tampak agak tidak dapat dicapai, banyak Raja Dewa masih bergegas ke arah mereka dengan senyum menyanjung. Selamat kepada rekan Daois Sima. Selamat kepada rekan Daois Lin San. Kudengar Gunung Tianshan punya keberuntungan yang luar biasa. Raja Dewa yang masih hidup bisa terus-menerus menerobos alam mereka. Saat mereka akhirnya meninggalkan Gunung Tianshan, mereka mungkin menjadi Dewa Bumi tingkat atas atau bahkan Gunung Tianshan. Aku tidak menyangka kedua Taois itu sudah membuat kemajuan seperti itu setelah hanya level pertama dunia besar, terutama rekan Taois Lin San, yang telah menjadi Dewa Bumi tingkat menengah. Raja Dewa ini memberi selamat kepada Sima Liao dan Lin San, dengan nada penuh iri dan kagum. Di tengah kekacauan itu, Ye Zhen tidak melihat Sima Liao dan Lin San lagi. Meskipun kedua orang ini memang sangat kuat, namun Ye Zhen tidak takut pada mereka. Sebelum dia menerobos ke Raja Dewa tingkat menengah, dia bisa membunuh Dewa Abadi tingkat bawah. Saat ini, dia telah menjadi Raja Dewa tingkat menengah, dan kekuatan ilahi Tai serta api es biru yang bisa dia kendalikan telah meningkat pesat pada saat yang sama. Tentu saja,
Kekuatan tempurnya telah membuat lompatan baru. Meskipun alamnya tidak sebagus keduanya, masih belum diketahui siapa yang akan menang dalam pertempuran sesungguhnya. Setelah matanya melewati Sima Liao dan Lin San, Ye Sen langsung menemukan sosok di tepi kerumunan. Sosok Kaisar Purba Klan Yan. Begitu dia melihat Kaisar Purba Klan Yan, mata Ye Sen memancarkan ekspresi sangat terkejut. Kaisar Purba Senior. Sosok Ye Sen melintas dan dia datang ke Kaisar Purba Klan Yan. Awalnya, Ye Sen mengira Kaisar Purba Klan Yan telah memasuki dunia kecil buah kemah-teihan seperti dia, dan itu lebih mungkin buruk. Tanpa diduga, dia melihat Kaisar Purba Klan Yan hidup dan datang ke lantai 2 Gunung Tianshan, yang mengejutkan Ye Sen. Kaisar Purba Senior, buah yang kamu masuki bukan buah kemah-teihan. Juga, aku tidak menemukan rekan Daois Mo Li dan rekan Daois Fang Han di dunia tingkat kedua. Mungkinkah keduanya telah jatuh? Sejak tersedot ke dalam 4 buah, keempat orang itu terpisah. Saat ini, Ye Sen memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Kaisar Purba Klan Yan. Ketika Kaisar Purba Klan Yan mendengar kata-kata Ye Sen, dia juga tercengang, buah kemah-teihan. Buah kemah-teihan apa? Aku memasuki buah takdir, yang penuh dengan hal-hal baik, dan aku sama sekali tidak memasuki buah kemah-teihan. Ye Sen, bukankah kamu memasuki buah keberuntungan? Kaisar Purba Klan Yan selalu berpikir bahwa Ye Sen, Mo Li, dan Fang Han memasuki buah keberuntungan seperti dirinya. Awalnya, setelah dia menemukan Ye Sen, dia masih bertanya-tanya mengapa dia tidak menemukan Mo Li dan Fang Han yang telah menyelesaikan tugas. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Ye Sen, Kaisar Purba Klan Yan tiba-tiba merasa ada yang salah. Mungkin, sejak awal, dunia buah yang mereka berempat masuki berbeda. Kaisar Purba Senior, aku tidak memasuki buah takdir, tetapi buah kemah-teihan. Itu sangat berbahaya dan aku hampir mati di dalamnya. Ye Sen memberitahu Kaisar Purba Klan Yan tentang hal-hal di dalam buah kemah-teihan. Kaisar Purba Klan Yan juga memberitahu Ye Sen tentang hal-hal di dalam buah keberuntungan. Setelah keduanya berbicara, mereka akhirnya mengerti. Keempat orang itu memasuki dunia buah yang berbeda. Mo Li dan Fang Han tidak berhasil mencapai tingkat kedua Gunung Tianshan. Saya khawatir mereka dalam bahaya besar dan akan mati di dunia buah kecil. 2 dari 4 orang yang bepergian bersama meninggal, yang membuat Ye Sen mendesah dalam hatinya. Ye Sen telah menemukan bahwa hanya ada lebih dari 90.000 orang yang datang ke tingkat kedua Gunung Tianshan. Ketika para dewa dari 5 kerajaan utama memasuki tingkat pertama Gunung Tianshan, ada 530.000 orang. Ini berarti bahwa lebih dari 400.000 orang meninggal di tingkat pertama atau terjebak di tingkat pertama. Menerobos Gunung Tianshan memang merupakan koeksistensi peluang dan risiko. Begitu banyak orang gagal, dan demikian pula, mereka yang berhasil sekarang juga telah memperoleh banyak hal. Dengan emosi, Ye Sen melihat lebih dari 90.000 orang yang berhasil menerobos ke tingkat kedua. Banyak dari orang-orang ini telah meningkatkan alam mereka, atau aura mereka telah meningkat pesat. Jelas, setelah berhasil menerobos tingkat Gunung Tianshan, orang-orang ini telah memperoleh banyak hal. Sekarang kita sudah berhasil memasuki dunia tingkat kedua, itu belum bisa dianggap sebagai keberhasilan. Masih ada dunia tingkat ketiga dan keempat yang akan datang. Mereka yang masih hidup pada akhirnya adalah keberhasilan yang sebenarnya. Aku ingin tahu berapa banyak dari lebih dari 90.000 orang yang bisa bertahan hidup pada akhirnya. Ye Sen dan Kaisar Purba Klan Yan sedikit sedih ketika membandingkan kisah Mo Li dan Fang Han. Mereka menjadi lebih berhati-hati tentang dunia tingkat ketiga Gunung Tianshan yang harus mereka masuki. Ye Sen, selamat atas terobosanmu ke tingkat menengah Raja Dewa. Sementara Ye Sen dan Kaisar Purba Klan Yan sedang berbicara, Mo Qingsui juga terbang tepat di depan Ye Sen sambil tersenyum. Mo Qingsui tidak bergegas ke depan Lin San dan Sima Liao, yang telah menjadi Dewa Bumi, seperti yang dilakukan kebanyakan orang. Sebaliknya, dia datang ke Ye Sen untuk memberi selamat padanya. Ye Sen menatap gadis kecil Mo Qingsui di depannya, yang tingginya hanya sebahu, dan melihat bahwa alam gadis kecil itu juga telah meningkat, langsung dari tingkat menengah Raja Dewa ke tingkat atas Raja Dewa. Ye Sen tersenyum pada Mo Qingsui, rekan Taois Qingsui, saya juga ingin mengucapkan selamat atas peningkatan alam dan terobosan baru Anda. Hehe, mari kita saling memberi selamat. Mendengar kata-kata Ye Sen,
Mu Qingsui berkedip sambil tersenyum. Ye Sen, masih ada 3 lapisan dunia untuk dijelajahi. Anda harus berhati-hati, saudari Long Li pasti sedang menunggu kabar baik bahwa Anda telah berhasil menembus Gunung Tianshan. Mu Qingsui dan Long Li adalah teman baik, dan tanpa sadar dia menyebut Long Li. Mendengar nama Long Li, ekspresi Ye Sen juga bergerak dan mengepalkan tinjunya. Ya, dia harus menerobos Gunung Tianshan. Demi Long Li dan demi Jiang Yao. Terakhir kali dia pergi ke wilayah bintang 10.000 binatang, dia tidak melihat Long Li dan Jiang Yao. Ye Sen masih menunggu untuk meninggalkan Gunung Tianshan dan pergi ke wilayah bintang 10.000 binatang untuk melihat apakah mereka telah keluar dari istana Sixuan. Lebih dari 90.000 petualang yang memasuki lapisan kedua Gunung Tianshan saling berbincang. Tanpa disadari, orang-orang ini telah berada di lapisan kedua dunia selama sebatang dupa. Pada saat ini, tiba-tiba, suara dingin terdengar di dunia kedua Gunung Tianshan. Suara ini adalah suara yang mengumumkan aturan misi di dunia pertama Gunung Tianshan. Begitu suara ini terdengar, semua orang yang sedang berbicara berhenti dan menajamkan telinga untuk mendengarkan. Semua petualang tahu bahwa aturan petualangan di dunia kedua Gunung Tianshan akan segera diumumkan. Seperti yang diharapkan, suara dingin itu berkata, "Selamat datang semua petualang yang telah berhasil menyelesaikan misi di dunia pertama Gunung Tianshan ke dunia kedua Gunung Tianshan. Di dunia kedua Gunung Tianshan, kalian dapat menyebut lautan ini, Laut Angin dan Kabut. Manik-manik ungu dan perak yang terbang naik turun di kabut air laut disebut, manik-manik perak ungu. Apakah Anda dapat melewati dunia kedua Gunung Tianshan terkait dengan Laut Angin dan Kabut dan manik-manik perak ungu ini? Lautan Angin dan Kabut, manik-manik perak ungu. Dunia kedua Gunung Chuangtian terkait dengan dua hal ini. Mendengar kata-kata suara dingin itu, lebih dari 90.000 petualang menatap lautan tak terbatas di depan mereka lagi, melihat kabut ungu di atas laut dan manik-manik perak ungu yang terbang di antara air laut dengan lengkungan petir. Pada saat ini, suara dingin itu melanjutkan, "Sekarang, saya akan mengaktifkan aturan petualangan, dan lautan angin dan kabut akan dibagi menjadi 3 area. Itu adalah area aman lampu hijau terluar, bagian kedua dari area bahaya lampu kuning dan bagian ketiga dari area kematian lampu merah." Gemuruh. Sementara suara dingin ini berbicara, semua petualang menemukan bahwa lautan tak terbatas di depan mereka telah berubah. Awalnya, lautan ini terdiri dari potongan-potongan air laut yang memancarkan lengkungan cahaya perak petir misterius, dan potongan-potongan kabut ungu yang mengambang di atas air laut. Tetapi sekarang, seluruh lautan memancarkan 3 warna cahaya ilahi yang berbeda, membagi seluruh lautan menjadi 3 area yang berbeda. Area yang paling dekat dengan penjelajah adalah area yang dikelilingi oleh cahaya hijau ilahi. Seluruh area cahaya hijau ilahi lebarnya sekitar ratusan mil dan tersebar di lingkaran terluar lautan. Lingkaran tengah adalah area cahaya kuning, yang lebarnya sekitar ribuan mil dan juga membentuk lingkaran besar. Dan lebih jauh di dalam adalah area cahaya merah dengan jangkauan terluas. Kecuali untuk 2 area cahaya hijau dan kuning di luar yang mencakup kurang dari 1% dari seluruh area lautan, sisanya adalah area cahaya merah. Ketika para petualang melihat ketiga area utama, sebuah suara dingin menjelaskan, ketiga area utama ini semuanya memiliki bahayanya sendiri, tetapi secara relatif, semakin jauh Anda berada, semakin aman mereka. Area keamanan lampu hijau adalah yang paling aman, dan area bahaya lampu kuning sudah memiliki beberapa bahaya, serta area kematian lampu merah, yang tidak boleh Anda masuki, jika tidak, Anda hampir pasti akan mati. Dan misi Anda adalah memasuki Laut Angin dan Kabut dan mengumpulkan manik-manik perak ungu. Dari ketiga area utama ini, area keselamatan lampu hijau terluar memiliki paling sedikit manik-manik perak ungu dan peluang untuk mengumpulkannya juga paling kecil. Meskipun area bahaya lampu kuning berbahaya, kemungkinan munculnya manik-manik perak ungu lebih tinggi, dan peluang Anda untuk mengumpulkannya juga lebih besar. Sedangkan untuk area kematian lampu merah terdalam, itu adalah area dengan manik-manik perak ungu paling padat, jadi tentu saja yang terbaik adalah mengumpulkannya. Sayangnya, tidak seorang pun dari Anda dapat memasukinya. Waktu petualangan untuk seluruh level kedua Gunung Tianshan adalah 3 bulan. Setelah 3 bulan, hanya dengan membayar 1000 manik-manik perak ungu Anda dapat memasuki dunia level ketiga Gunung Tianshan. Apakah akan mengumpulkan di area lampu hijau yang lebih aman tetapi hanya ada sedikit manik-manik perak ungu,
atau masuk lebih dalam ke area lampu kuning yang berbahaya di mana ada lebih banyak manik-manik perak ungu, terserah Anda untuk memutuskan. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa koleksi manik-manik perak ungu tidak dapat diberikan kepada satu sama lain. Jika tidak, kedua belah pihak akan langsung dibunuh oleh aturan Gunung Tianshan. Semua manik-manik perak ungu yang kau kumpulkan adalah milikmu. Pada saat yang sama, di area aman lampu hijau, perkelahian dilarang, dan kau tidak dapat membunuh orang lain untuk merebut manik-manik perak ungu milik orang lain. Tentu saja, di area berbahaya lampu kuning, perkelahian tidak dilarang. Jika kau memiliki kemampuan untuk membunuh orang lain dan mengambil manik-manik perak ungu, itu juga kemampuanmu. Tentu saja, untuk mengambil manik-manik perak ungu, kau harus membunuh pihak lain. Jika kau mengambil manik-manik perak ungu tanpa membunuh pihak lain, itu akan dianggap saling memberi hadiah, dan kau akan langsung dibunuh oleh aturan Gunung Tianshan. Suara dingin ini mengucapkan banyak aturan sekaligus, membuat wajah para petualang di lapangan menjadi serius pada saat yang sama. Ternyata, level kedua dunia Gunung Tianshan adalah mengumpulkan manik-manik perak ungu. Selain itu, kau harus mengumpulkan cukup banyak manik-manik perak ungu untuk memasuki dunia level ketiga Gunung Tianshan. Lebih dari 90.000 petualang telah memperhatikan bahwa sebagian besar manik-manik perak ungu yang terbang di lautan muncul di zona kematian lampu merah yang tidak dapat diinjakkan kaki. Sangat sedikit yang muncul di zona aman lampu hijau dan zona bahaya lampu kuning. Dan ketika mereka muncul, tidak ada jejak sama sekali. Dalam hal ini, mengumpulkan manik-manik perak ungu jelas bukan hal yang mudah. Selain itu, mereka tidak dapat diberikan satu sama lain, jadi mereka harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mendapatkan manik-manik perak ungu. Selain itu, pertempuran tidak dilarang di zona bahaya lampu kuning, dan begitu pertempuran terjadi, lawan harus dibunuh untuk mengambil manik-manik perak ungu, yang juga dapat meningkatkan angka kematian di zona bahaya lampu kuning. Zona bahaya lampu kuning awalnya lebih berbahaya, dan pertempuran tidak dilarang. Saya khawatir orang-orang yang tidak terlalu percaya diri tidak akan berani menginjakkan kaki di zona bahaya lampu kuning. Tetapi menjaga zona aman lampu hijau, saya khawatir kemungkinan menyelesaikan tugas pada akhirnya juga sangat tipis. Apakah Anda dapat mengumpulkan cukup manik-manik perak ungu sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Ketika para petualang memikirkan area untuk mengumpulkan manik-manik perak ungu, suara dingin itu akhirnya berkata, saya ingin memberitahu Anda satu hal lagi. Manik-manik perak ungu ini adalah ujian bagi Anda, dan pada saat yang sama, ini juga merupakan kesempatan yang diberikan kepada Anda. Karena manik-manik perak ungu ini adalah mata uang universal di alam semesta ini. Dengan manik-manik perak ungu, Anda dapat langsung membeli barang-barang di kerajaan dewa manapun di alam semesta ini, dan Anda juga dapat menukarnya dengan mata uang eksklusif kerajaan dewa manapun. Jadi, Anda harus mengumpulkan lebih banyak manik-manik perak ungu. Setelah dikurangi 1000 manik-manik perak ungu yang harus dibayarkan untuk memasuki tingkat ketiga Gunung Tianshan, semakin banyak yang tersisa, semakin banyak kekayaan menakjubkan yang dapat Anda bawa. Ambil saja kerajaan Dewa Gunung Wanmu sebagai contoh. Satu manik perak ungu dapat ditukar dengan 100 juta mata uang Gunung Wanmu koin Dewa Hitam. Jika Anda dapat mengumpulkan lusinan lagi, Anda akan benar-benar menghasilkan banyak uang. Ledakan. Kata-kata dari suara dingin itu langsung membuat lebih dari 90.000 petualang mendidih. Manik perak ungu ini bukan hanya kualifikasi untuk memasuki tingkat ketiga Gunung Tianshan, tetapi juga mata uang universal alam semesta ini. Dan setiap manik perak ungu sangat berharga. Satu setara dengan 100 juta mata uang Mushan, yang setara dengan kekayaan banyak dewa bumi. Jika Anda dapat mengumpulkan ratusan, ribuan atau bahkan puluhan ribu dari mereka, bukankah itu berarti Anda dapat mencapai kekayaan banyak dewa surgawi, dewa abadi, dan bahkan penguasa sekaligus? Saya ingat bahwa manik perak ungu ini memang mata uang tingkat tinggi di alam semesta ini. Seorang raja dewa dari kerajaan gurun salju berteriak di lapangan. Saya ingat pernah bertemu dengan seorang senior yang memiliki mutiara perak ungu. Dia berkata bahwa ketika bepergian ke kerajaan dewa lainnya, tidak ada gunanya membawa mata uang kerajaan dewa sendiri. Tetapi dengan mutiara perak ungu, seseorang dapat menggunakannya secara langsung.
Dan senior itu juga mengatakan bahwa mutiara perak ungu adalah sesuatu yang hanya dapat dimiliki oleh banyak dewa abadi yang kuat dan bahkan para penguasa, dan sangat sedikit orang lain yang dapat memilikinya. Saya tidak menyangka bahwa kita dapat bersentuhan dengan benda suci seperti itu. Gunung Tianshan ini begitu ajaib sehingga benar-benar memiliki mata uang universal di alam semesta ini. Saya khawatir bahwa bahkan jika kerajaan dewa lainnya memiliki mata uang universal seperti itu, tempat-tempat itu sangat misterius. Raja Dewa juga berkata, saya telah mendengar bahwa manik perak ungu ini bukan hanya mata uang alam semesta ini, tetapi juga harta langka untuk kultivasi. Ada kekuatan jiwa yang aneh di dalam manik perak ungu. Setelah menyerapnya, bahkan tanda-tanda vital jiwa dapat diperkuat. Banyak orang kuat menggunakan manik perak ungu untuk kultivasi. Ini juga alasan mengapa manik perak ungu dapat ditambang di banyak tempat, tetapi peredarannya terbatas. Di tengah diskusi ini, Ye Shen melihat manik perak ungu yang melompat di lautan angin dan kabut, dan matanya berbinar. Saya tidak menyangka bahwa manik perak ungu ini akan memiliki kegunaan yang begitu besar. Ye Shen telah pergi ke kerajaan ilahi wilayah bintang Wanshu di luar kerajaan ilahi Gunung Wanmu. Pada saat itu, dia tidak mengonsumsi mata uang untuk berteleportasi dengan mengandalkan segel bintang. Ye Shen belum pernah bersentuhan dengan mata uang yang umum bagi kerajaan ilahi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta. Tanpa diduga, sekarang dia bisa bersentuhan dengan benda berharga seperti itu di Gunung Tianshan. Ditambah dengan rumor bahwa manik perak ungu menyehatkan jiwa, Ye Shen tiba-tiba menjadi sangat tertarik untuk mengumpulkan manik perak ungu. Bukan hanya Ye Shen, saat ini, semua orang sangat tertarik pada mutiara perak ungu. Karena ini bukan hanya tugas yang harus mereka selesaikan untuk mencapai tingkat ketiga Gunung Tianshan, tetapi juga kekayaan tersembunyi yang harus mereka perjuangkan. Semua orang menunggu suara dingin itu mengumumkan dimulainya misi. Akhirnya, setelah berbicara tentang laut kabut angin dan mutiara perak ungu, suara dingin itu akhirnya mengumumkan bahwa tingkat kedua Gunung Tianshan selama 3 bulan telah resmi dimulai. Saat suara dingin itu jatuh, wus, 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 wus. Semua lebih dari 90.000 petualang di lapangan terbang langsung ke laut kabut angin. Rasanya sangat berat, lautan ini sangat aneh. Di dalamnya, kekuatan ilahi dan penjelajahan indera ilahi saya sangat terbatas, dan bahkan kecepatan terbangnya pun jauh lebih lambat. Area yang pertama kali dimasuki para petualang itu tentu saja adalah area aman hijau terdekat. Namun, bahkan di area yang relatif paling aman, orang-orang ini merasa ada yang tidak beres begitu mereka masuk. Setiap orang di lapangan memiliki beberapa cara untuk masuk ke tingkat kedua Gunung Tianshan, belum lagi mereka semua adalah Raja Dewa dan Penguasa Dewa, dan mudah bagi mereka untuk terbang ribuan atau ratusan ribu mil dalam sekejap. Namun, begitu mereka melangkah ke lautan angin dan kabut, semua orang merasa bahwa gerakan mereka sangat terbatas, dan bahkan kecepatan terbangnya pun jauh lebih lambat, dan mereka hanya dapat mencapai kecepatan 100 kaki dalam beberapa tarikan napas. Setiap orang yang awalnya ingin menggunakan indera spiritual mereka untuk menjelajahi mutiara perak ungu untuk mengumpulkan mutiara perak ungu juga menemukan bahwa area yang dijelajahi oleh indera spiritual juga berkurang hingga beberapa ratus kaki jauhnya, dan jangkauan yang dapat dijelajahi sangat kecil. Bahkan Lin San yang paling kuat, Sima Liao dan Ye Shen di lapangan menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun kecepatan terbang dan eksplorasi indera spiritual mereka lebih cepat dan lebih luas daripada yang lain, mereka juga dibatasi oleh kekuatan laut angin dan kabut yang tidak dapat dijelaskan. Kita tidak bisa berkumpul bersama. Jika kita berkumpul bersama, kita tidak akan dapat mengumpulkan cukup mutiara perak ungu. Menyebar, lautan ini sangat luas. Setiap orang harus menemukan area untuk mengumpulkan mutiara perak ungu. Apakah Anda dapat menemukan mutiara perak ungu tergantung pada keberuntungan Anda. Begitu mereka menemukan sesuatu yang salah, para petualang tahu bahwa tidak mungkin untuk berkumpul bersama dan mereka hanya bisa bertarung sendiri. Dalam sekejap, semua sosok menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat, terbang menuju area tak berpenghuni di depan. Di antara orang-orang ini, Lin San dan Sima Liao langsung bergerak horizontal melalui area aman lampu hijau dan terbang menuju area bahaya lampu kuning. Tentu saja, keduanya tidak akan tinggal di area aman lampu hijau untuk mengumpulkan mutiara perak ungu. Mereka pergi ke area bahaya lampu kuning,
dan mereka tidak takut orang lain akan membunuh mereka dan mengambil mutiara perak ungu mereka. Jika mereka tidak membunuh orang lain akan sangat beruntung. Bersambung.